Setiap kali saya pulang setelah mengajak Putri Sasa yang berusia 10 bulan jalan-jalan, saya selalu mendapati pintu rumah dikunci dari dalam oleh ibu mertua saya. Saya selalu berpikir beliau, hapnya Pak lupa. Sampai suatu hari saya melihat rekaman dari kamera tersembunyi yang saya letakkan di potaman palsus. Saya merasa dingin sekujur tubuh dan segera menelepon ayah mertua saya untuk ikut menyaksikannya. Jika Anda merasa simpati dengan kisah ini, silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa juga untuk memberikan tanda suka dan berlangganan kanal Cerita Rumah Kita untuk terus mendengarkan kisah-kisah kehidupan nyata yang lebih emosional setiap harinya. Sore itu jika saja Putri tidak menangis hingga bibirnya membiru di koridor lantai terolas. Mungkin saya masih akan terus menipu diri sendiri bahwa ibu mertua saya hanya pelupa, bahwa orang tua terkadang lupa depan, lupa belakang. Bahwa sebagai menantu yang baik, saya harus mengalah dalam hal-hal kecil demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun ketika saya berdiri di depan pintu apartemen saya sendiri dengan satu tangan menggendong putri saya yang berusia 11 bulan dan lapar ingin menyusu, sementara tangan yang lain memegang kunci yang tak bisa diputar di lubangnya. Saya baru mengerti bahwa ada hal-hal yang disebut masalah kecil itu sebenarnya hanya kecil bagi mereka yang tidak menanggungnya. Lubang kunci itu macet bukan karena rusak, tetapi karena dari dalam sudah dikunci dengan grendel tambahan. Saya tertegun beberapa detik mendengar rengekan putri saya di dalam kereta dorongnya lalu membungkuk untuk menggendongnya menenangkannya dengan suara bergetar. "Putri sayang, ini ibu-ibu akan segera membawamu masuk," begitu kata saya. Tetapi saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya masuk karena kunci di tangan saya tiba-tiba menjadi sepotong logam yang tak berguna dan menyedihkan. Nama saya Sari. Puasa sapa tahun, sudah menikah hampir tertahun dan saat ini sedang cuti melahirkan untuk merawat anak saya. Suami saya bernafsa budi bekerja sebagai supervisor penjualan di sebuah perusahaan bahan bangunan. Pagi pergi, malam pulang. Kadang-kadang harus menjamu klien hingga larut malam. Apartemen yang kami tinggali adalah unit Soto Anwali di sebuah kompleks apartemen tua di kawasan Jakarta Selatan. Tidak besar tapi cukup untuk keluarga kecil jika semua orang tahu batasannya. Sejak saya melahirkan putri, ibu mertua saya, Ibu Ratna datang dari kampung untuk tinggal bersama kami. Katanya untuk membantu menjaga cucunya agar kami tidak terlalu repot. Saat itu saya benar-benar merasa bersyukur. Bulan pertama beliau datang, segalanya masih terasa nyaman. Beliau sering membuatkan bubur kacang hijau dengan daun katuk, menyiapkan air rebusan daun sirih untuk saya mandi, pergi ke pasar membeli sayur mayur, dan membanggakan kepada tetangga bahwa menantunya patuh selama masa nifas dan cucunya gemuk menggemaskan. Namun, semakin lama perhatian itu mulai berbau kontrol. Beliau memperhatikan apa yang saya makan, apa yang saya kenakan, berapa lama saya menelepon ibu kandung saya, bagaimana cara saya menggendong anak, bahkan panjang ketika mendengar orang lain memuji putri mirip dengan saya. Anak perempuan kok mirip ibunya, sasihan nanti hidupnya susah. Coba kalau laki-laki pasti rumah ini lebih ramai. Pertama kali mendengar kalimat itu, saya hanya tersenyum kecut. Orang baru saja melahirkan, badan masih sakit, ASI belum lancar, bisa tidur 2 jam saja sudah bersyukur. Mana ada tenaga untuk berdebat dengan ibu mertua soal anak laki-laki atau perempuan. Saya menahan diri berpikir beliau orang kampung terbiasa dengan pola pikir lama, mungkin hanya asal bicara dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Wanita yang baru menjadi ibu sekali mencoba memaafkan orang lain seperti itu. Karena begitu kita mengakui bahwa kita sedang diremehkan, rasa sedih akan datang dengan cepat. Dan dengan anak yang masih begitu kecil, kita tidak boleh tumbang. Sore itu setelah menidurkan putri untuk tidur siangnya, saya mendorong kereta bayinya ke taman kompleks. Seperti biasa, kompleks apartemen tua kami memiliki sebuah taman dengan paving blok dan di tengahnya ada pohon mangga yang rindang. Di bawah pohon itu selalu ada beberapa ibu-ibu yang duduk sambil memetik sayur, senam ringan, atau bergosip tentang keluarga si A atau si B. Putri suka melihat daun-daun berguguran, suka mendengar suara burung, gereja di atap seng parkiran. Jadi setiap hari saya membawanya turun sekitar jam. Hari itu, baru setengah putaran taman. Putri mulai menghisap tangannya dengan suara cap-cap. Wajahnya berkerut menandakan lapar. Saya bergegas mendorong keretanya kembali ke atas. Dari taman ke lift hanya butuh beberapa menit. Tapi bagi bayi yang lapar beberapa menit terasa seperti selamanya sambil berjalan. Saya terus menenangkannya. Dalam benak saya sudah merencanakan. Sampai di atas akan cuci tangan, ganti popok, lalu langsung menyusuinya di kamar. Tapi sesampainya di depan pintu unit kami, kunci itu lagi-lagi tidak bisa berputar. Rasa dingin menjalar di punggung saya. Ini bukan pertama kalinya. Saya mengetuk pintu. Awalnya pelang karena takut ibu mertua sedang tidur siang.
Kemudian tangisan Putri pecah, bergema di sepanjang koridor yang sempit. Saya mulai mengetuk lebih keras. Bu ibu, tolong bukakan pintu. Saya dan Putri sudah pulang. Putri lapar sekali. Dari dalam sunyi senyap, hanya ada suara televisi yang sangat pelan. Terdengar seperti acara dangdut klasik sore hari yang biasa ibu mertua saya setel untuk menemaninya tidur. Koridor lantai tualas di kompleks apartemen itu sama sekali tidak privat. Tangga darurat berada persis di ujung lorong. Siapapun yang naik atau turun pasti bisa melihat ke depan pintu unit saya. Kamera CCTV kompleks terpasang di sudut langit-langit berhadapan dengan lift. Lampu merah kecilnya terus berkedip seperti mata yang dingin. Saya memeluk Putri erat-erat. Sambil menenangkannya, saya menelepon ibu mertua. Nada dering terdengar sangat jelas dari dalam rumah. Setiap-tiap deringnya teratur, bahkan terdengar sampai keluar pintu. Tetapi tidak ada yang mengangkat. Putri menangis lebih kencang. Tangisan bayi yang lapar tidak seperti rengekan biasa. Tangisannya penuh desakan, kepiluan dan ada sesuatu yang seperti meminta pertolongan. Kedua tangan mungilnya mencengkeram kerah baju saya. Mulutnya memerah karena menangis terlalu lama. Keringat membasahi tengkuk saya, sebagian karena panas, sebagian karena panik. Saya melihat ke unit sebelah, berniat mengetuk pintu untuk meminta tolong. Tetapi unit di sebelah kiri terkunci rapat karena penghuninya bekerja. Sedangkan unit di sebelah kanan beberapa hari yang lalu baru saja pulang kampung untuk acara keluarga. Tidak ada cara lain. Saya menelepon Budi, deringnya hampir habis baru diangkat. Di seberang sana terdengar suara bising lalu lintas dan suara pria-pria yang membicarakan pekerjaan. Budi bahkan tidak membiarkan saya selesai bicara. Ia sudah berat, ada apa lagi sih? Suaranya ketus. Seolah-olah saya baru saja menelepon untuk melaporkan bola lampu putus. Bukan. Arena sedang berdiri di luar pintu dengan anak perempuan yang kelaparan. Saya mencoba menahan suara saya. Mas, tolong telepon ibu. Ibu kunci pintu dari dalam. Aku enggak bisa buka. Aku telepon ibu enggak diangkat. Ketuk pintu juga enggak ada jawaban. Putri lapar, nangis terus dari tadi. Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu Budi menjawab dengan nada tidak sabar. Kalau ibu enggak angkat ya, kamu tunggu sebentar. Mungkin ibu tidur nyenyak, aku lagi di proyek. Kamu telepon aku, memangnya aku bisa terbang pulang buat bukain pintu. Tenggorokan saya tersendiri. Mungkin saya akan menggigit bibir dan menunggu. Menganggap ini sebagai satu lagi pengorbanan menantu. Tapi Putri masih menangis, napasnya mulai tersengal-sengal. Sesekali batu kering karena menangis terlalu lama. Saya berbicara lebih cepat, hampir memohon, Mas, anakmu benar-benar lapar. Ini di koridor umum, aku enggak mungkin menyusui di tengah jalan. Tolong telepon ibu, biar ibu bangun dan buka pintu saja. Budi diam sejenak. Selalu suaranya sedikit melunak, mungkin karena mendengar suara tangisan anaknya melalui telepon. Ya sudah, biar aku telepon. Tapi kamu juga jangan bikin ribut. Ibu sudah tua, pendengarannya kurang bagus. Tidur nyenyak itu wajar. Kalimat terakhirnya seperti batu kecil yang dilemparkan ke dada saya. Yang berdiri di luar pintu dengan bayi yang mukanya memerah karena lapar adalah saya. Yang butuh ditenangkan juga saya, tapi dia masih saja takut. Saya membuat ibunya tidak nyaman. Saya mematikan telepon terus mengetuk pintu. Menit berlalu, lalu tilah menit. Tidak ada suara sandal, tidak ada suara grendel dibuka, juga tidak ada jawaban dari ibu mertua. Putri menangis hingga serak, wajahnya merah padam. Air mata membekas di kedua pipinya. Saat itu, semua sopan santun yang coba saya pertahankan tiba-tiba menjadi tidak berarti. Saya melihat sekeliling koridor, tidak ada orang yang lewat. Lalu saya menggendong Putri ke sudut tersembunyi di belakang kotak gardu listrik tua, membelakangi kamera dan menyingkap baju untuk menyusuinya. Momen itu saya tidak tahu apakah saya lebih merasa kasihan pada anak saya, atau lebih merasa terhina. Seorang ibu menyusui anaknya adalah hal paling alami di dunia. Tapi harus melakukannya di sudut koridor di depan rumah sendiri sambil cemas ada orang lewat. Cemas terekam kamera sambil mendengar suara anak menelan ASI seperti orang kehausan menemukan air. Perasaan itu begitu memilukan hingga saya menggigit bibir sampai berdarah tanpa sadar. Tangan saya yang satu lagi menutupi kepala anak saya. Seolah-olah dengan menutupi anak saya juga bisa menutupi rasa malu saya. Putri perlahan kenyang. Tangisnya berubah menjadi isakan lalu diam. Ia tertidur di pelukan saya. Bulu matanya masih basah oleh air mata. Saya merapikan baju, meletakkan Putri kembali ke kereta dorong. Baru saja saya membungkuk untuk menarik selimut tipis menutupi perutnya. Tiba-tiba dari dalam pintu terdengar suara klik. Pintu terbuka dan ibu mertua saya berdiri di sana. Rambutnya sedikit berantakan, tangan masih memegang ponsel, wajahnya begitu mengantuk, sehingga jika bukan karena saya mendengar sendiri dering telepon di dalam rumah selama setengah jam,
Mungkin saya akan percaya beliau benar-benar baru bangun. Ibu Ratna menatap saya lalu menatap Putri yang tidur di kereta dorong. Suaranya langsung melunak. Loh, Sarito, ya ampun, maaf ya ibu ketiduran. Ibu ini sudah tua kalau sudah tidur seperti mati, enggak dengar apa-apa. Selesai bicara, beliau bahkan menepuk jidatnya. Tersenyum merasa bersalah seperti orang yang baru saja tidak sengaja menghanguskan masakan. Bukan seperti orang yang telah membiarkan menantu dan cucunya berdiri dalam kesusahan di luar pintu. Saya mendorong kereta masuk, menutup pintu, dan berusaha membawa Putri ke kamar lebih dulu agar tidurnya tidak terganggu. Sampai saya meletakkannya di ranjang bayi, menarik kelambu anti nyamuk dan mengatur AC ke suhu yang pas. Amarah yang tertahan di dada baru meledak seperti air mendidih. Saya kembali ke ruang tamu, melihat ibu mertua sedang menuang air minum, sikapnya begitu tenang. Ponselnya tergeletak di meja, layarnya menyala, karena beberapa panggilan tak terjawab dari saya dan Budi. Saya bertanya, suara saya pelan tapi tidak bisa menyembunyikan getarannya. Bu, saya sudah sutak sekali kalau saya bawa Putri keluar. Ibu jangan kunci grendel dari dalam. Saya punya kunci pun tidak akan bisa buka. Hari ini Putri lapar menangis di koridor hampir setengah jam. Apa ibu tahu? Ibu mertua saya sedikit terkejut. Gelas air yang menyentuh meja menimbulkan suara tak pelan. Beliau menatap saya. Awalnya tampak kaget karena saya berani bicara keras. Kemudian wajahnya langsung berubah menjadi sedih. Beliau menghela napas, ibu tahu ibu salah tapi ibu sudah tua. Kadang ingat kadang lupa. Kunci pintu juga karena takut ada maling. Zaman sekarang rumah tidak hati-hati. Kalau ada apa-apa hilangkan kasihan kalian juga. Niat baik ibu malah jadi merepotkan kamu. Sudahlah ibu ini memang tidak berguna. Lebih baik ibu pulang kampung saja. Sambil bicara beliau membuang muka, mengusap matanya, dengan punggung tangan seolah mengusap air mata. Meskipun saya tidak melihat setetes pun air mata jatuh, jika dalam keadaan normal, hati saya pasti akan luluh. Saya memang bukan tipe orang yang suka berdebat dengan orang tua, apalagi ibu dari suami saya. Tapi bayangan Putri menangis di koridor, mulut mungilnya yang mencari-cari susu dengan panik terus berputar di kepala saya. Saya mencoba menjaga suara tetap tenang. Saya tidak bilang ibu tidak berguna. Saya hanya minta satu hal yang sangat kecil, Bus. Siang hari saat saya dan Putri keluar, tolong jangan kunci grendel dari dalam. Apartemen kita di lantai 2, di bawah ada satpam. Orang asing mau masuk lift juga harus pakai kartu akses. Kalau Isbu mau mengunci tunggu kami pulang baru kunci. Mau dikunci bagaimanapun tidak apa-apa. Ibu mertua tidak lagi menatap saya. Beliau duduk di sofa, kedua bahunya merosot berbicara dengan suara bergetar. Iya ibu, ingat, lain kali ibu tidak kunci lagi. Sari, jangan marah sama ibu ya. Ibu cuman takut rumah tidak aman. Mendengar beliau berkata begitu, amarah saya sedikit mereda. Orang sudah mengaku salah. Kalau saya terus ngotot, nanti jadinya persis seperti yang Budi bilang. Saya membesar-besarkan masalah kecil. Saya menelan kembali semua kata-kata kasar, masuk ke dapur menuang segelas air, dan meminumnya beberapa teguk agar tenggorokan tidak tercekat. Malam itu saya pikir semuanya sudah jelas. Saya memandikan Putri, membersihkan dapur, mencuci lap susu, lalu menyempatkan diri makan setengah mangkuk nasi dingin dan sisa semur daging. Budi pulang hampir jam 10 malam. Wajahnya berat seperti menanggung beban. Dia tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya, juga tidak bertanya apakah saya panik sore tadi. Dia hanya meletakkan kunci di rak sepatu, lalu memanggil nama lengkap saya dengan nada dingin. Lestari, kamu kesini. Mas mau bicara. Saya yang sedang melipat popok anak menatapnya. Budi berdiri di tengah ruang tamu. Ibu mertua duduk di sebelahnya dengan mata merah bengkak tampak seperti orang yang baru saja diintimidasi oleh menantunya seharian. Dalam sekejap, saya merasa lelah sekali sampai tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Tapi Budi tidak butuh saya membuka mulut. Dia sudah melanjutkan setiap kata jatuh berat ke lantai. Ibu Mas cuma salah kunci pintu sebentar. Apa perlu kamu maki-maki ibu pikun, tuli dan tidak berguna? Kamu belajar dari mana cara bicara sama orang tua seperti itu? Saya menatap ibu mertua. Beliau menunduk, tangannya memilin-milin ujung bajunya. Tidak membantah, juga tidak membenarkan. Keheningan itu lebih tajam dari sebuah tuduhan. Saya langsung paham. Percakapan di ruang tamu sore tadi telah diceritakan kembali dalam versi yang berbeda. Di mana saya adalah menantu durhaka dan orang yang membuat cucunya kelaparan di luar koridor justru menjadi ibu tua malang yang dihina. Tatapan itu membuat saya terdiam beberapa detik. Tangan masih memegang popok yang baru terlipat setengah. Di dalam kamar tidur, Putri bergerak pelan seolah merasakan hawa dingin yang menyebar ke ruang tamu. Saya meletakkan popok di meja, menatap Budi, lalu bertanya dengan sangat pelan. Mas bilang aku maki-maki, ibu tuli, pikun, tidak berguna.
Mas, dengar sendiri atau ada yang cerita? Suara saya tidak keras, tetapi ketenangan itu mungkin membuat Budi lebih kesal daripada teriakan. Karena dia mengerutkan kening, menoleh ke arah ibunya, seolah ingin saya mengerti sendiri jawabannya. Ibu mertua saya langsung terisak. Beliau tidak menangis keras, hanya mengusap sudut matanya, lalu berkata dengan suara sengau, "Sudah, Budi, jangan bicara lagi. Ibu sudah tua." Dibilang beberapa kata sama menantu juga tidak apa-apa. Cuma ibu sedih, ibu kasihan sama cucu. Makanya datang ke sini bantu kalian, akhirnya malah jadi sumber masalah. Setiap kalimatnya lembut, tetapi setiap kata menempatkan saya pada posisi yang tidak bisa membantah. Jika saya membantah, saya jadi orang yang berdebat dengan orang tua. Jika saya diam, semua tuduhan fitnah itu otomatis menjadi kebenaran. Budi menoleh ke saya, suaranya lebih berat. "Kamu dengar ibu bilang apa?" "Ibu masih membela kamu, Sari. Mas tahu kamu di rumah urus anak capek, tapi ibu juga sudah tua. Cuma salah kunci pintu saja. Kenapa kamu besar-besarkan? Anak nangis ya ditenangkan, lapar ya disusui. Bukan kiamat juga kan?" Dia mengucapkan kalimat itu dengan sangat mudah. Seolah-olah seorang wanita harus duduk meringkuk di sudut koridor untuk menyusui anaknya adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibahas. Saya tertawa tetapi tawa yang keluar terasa kering. "Mas benar, bukan kiamat. Cuma anak Mas yang lapar sampai menangis serak. Cuma istri Mas yang harus duduk di koridor, menutupi diri seperti maling untuk menyusui. Cuma kunci rumah kita yang tidak bisa membuka pintu rumah kita sendiri. Hal-hal itu bagi Mas mungkin tidak berarti apa-apa, karena Mas tidak ada di sana." Budi sedikit terdiam. Mungkin pertama kalinya, dia mendengar saya menjawab dengan nada seperti itu. Ibu mertua saya tiba-tiba memegang dadanya Sari. "Ibu kan sudah minta maaf sama kamu. Kenapa kamu ungkit-ungkit terus bikin suasana rumah jadi berat? Ibu ini memang sudah tua. Pendengaran ibu juga sudah tidak bagus, anak muda seperti kalian mungkin tidak mengerti. Kalau sudah tua, ingatan itu payah sekali. Kadang ibu pergi ke pasar saja lupa beli garam, apalagi cuma grendel pintu." Beliau bicara sampai di situ lalu membuang muka, membiarkan Budi melihat bahunya yang bergetar. Akting itu sudah begitu familiar sampai saya merasa hati saya mendingin sedikit demi sedikit. Itu bukan pertama kalinya beliau mengunci pintu. Pertama kali terjadi sekitar sebulan yang lalu. Suatu pagi saya membawa Putri ke puskesmas untuk timbang badan rutin. Pulang ke rumah pintu juga terkunci dari dalam, saya menelepon hampir 20 menit. Tangan saya mengetuk pintu sampai merah. Saat itu pikiran saya lebih panik daripada marah. Takut terjadi sesuatu pada ibu mertua di dalam rumah. Saya berteriak, "Bu, ibu tidak apa-apa. Kalau ibu dengar jawab satu kata saja, saya panggil satpam ya." Tepat saat saya hendak menelepon pengurus lantai, pintu terbuka. Ibu Ratna saat itu masih sehat, rambutnya disanggur rapi. Di tangannya masih ada bus sabun. Dia tersenyum canggung, bilang perutnya sakit dan sedang di kamar mandi, jadi tidak dengar. Saya lihat ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Layarnya menyala karena panggilan tak terjawab dari saya, tapi saya tetap menenangkan diri. Mungkin beliau memang tidak membawa ponsel ke kamar mandi. Kali itu saya tidak menyalahkan, hanya berpesan, "Bu, lain kali kalau saya dan Putri keluar, ibu jangan kunci grendel dari dalam ya. Saya punya kunci tapi tidak bisa buka." Beliau mengangguk sangat cepat. Keesokan harinya kejadian itu terulang. Kali ini saya menunggu hampir 40 menit. Ponsel saya hampir habis baterai. Putri tidur di kereta dorongnya, tapi sesekali kaget karena suara saya mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, ibu mertua memakai headphone besar yang biasa dipakai untuk senam. Sambil tertawa berkata, "Ibu, setel musiknya kekencangan, jadi enggak dengar. Ibu takut ada orang asing masuk pas lagi senam, jadi sekalian kunci grendel." Ya ampun, ibu ini memang sudah tua. Kamu jangan masukkan ke hati ya. Saya tetap tidak memasukkan ke hati. Atau lebih tepatnya saya memaksa diri untuk tidak memasukkan ke hati. Seluruh kompleks apartemen memuji Ibu Ratna ramah. Bicaranya manis. Suka memberi tetangga seikat sayur atau beberapa butir telur dari kampung. Setiap kali turun ke taman, beliau selalu menggendong Putri dan pamer, "Cucu saya nih. Perempuan tapi manis sekali, ibunya kurang terampil. Untung saya yang ngurus." Orang luar yang mendengar hanya tertawa dan saya pun ikut tertawa meskipun kata kurang terampil itu menusuk tidak dalam tapi perih. Hari-hari berikutnya sebelum keluar rumah saya selalu mengingatkan, "Bu, saya bawa Putri ke taman sebentar. Ibu jangan kunci grendel dari dalam ya." Beliau menjawab dengan sangat manis, "Iya tahu-tahu. Ibu ingat kok." Saat saya ingatkan pintu tidak terkunci, saat saya lupa mengingat. Kejadian itu terulang. Awalnya saya merasa lucu pada diri sendiri karena harus mengingatkan orang dewasa bahwa di luar masih ada 2 orang yang belum pulang. Tapi lama-kelamaan, rasa lucu itu berubah menjadi cemas. Seseorang bisa saja lupa membeli garam, lupa mematikan kompor,
Lupa jam minum obat tapi setiap hari lupa hal yang sama persis, yaitu menantu dan cucunya sedang di luar. Itu terlalu aneh. Saya pernah bicara dengan Budi. Hari itu dia baru pulang kerja. Belum sempat ganti sepatu. Saya sudah menariknya ke dapur dan menceritakan semuanya. Budi selesai mendengar lalu memijat pelipisnya dengan lelah. Nanti Mas bilang ke ibu, tapi kamu juga maklumilah. Ibu di kampung terbiasa rumah di tanah, di sini di apartemen jadi takut maling. Orang tua kadang bertindak karena kebiasaan. Saya bertanya balik, kalau kebiasaan itu membuat anak Mas kelaparan di luar pintu, bagaimana? Dia diam lalu menjawab dengan satu kalimat yang akan selalu saya ingat. Kamu jangan selalu bawa-bawa anak untuk membesar-besarkan masalah. Sejak kapan anak saya menjadi alasan untuk membesar-besarkan masalah? Sementara orang dewasa yang mengunci pintu tanpa peduli ada bayi di luar disebut sebagai kelalaian. Saya tidak tahu ada pernikahan yang hancur, bukan karena perselingkuhan atau kekerasan, tetapi oleh begitu banyak kalimat ringan seperti itu, terdengar masuk akal. Tapi jika dipikirkan lebih dalam terasa bahwa orang yang mengatakannya tidak pernah berpihak pada kita. Malam ini pun begitu. Budi berdiri di depan saya menggunakan nada seorang suami yang mencoba bersikap adil tapi sebenarnya sudah memilih pihak sejak awal. Dia bilang dia tidak sepenuhnya membenarkan ibunya. Tapi kamu sebagai anak harus tahu cara mengalah. Ibu dari kampung datang membantu kita merawat cucu. Kamu terus-terusan mempermasalahkan kunci pintu. Nanti orang luar tahu bisa bilang kamu tidak tahu diri. Saya menatapnya bertanya-tanya siapa orang luar yang dia takuti. Tetangga, kerabat, atau ibunya sendiri. Saya menjawab, aku hanya minta ibu jangan kunci pintu saat aku dan Putri di luar. Apa permintaan itu sulit sekali? Kalau hari ini aku tidak menemukan sudut tersembunyi. Kalau ada orang lewat tepat saat aku menyusui. Kalau Putri menangis sampai tersedak. Siapa yang bertanggung jawab? Budi dengan kesal melempar jaketnya ke sofa. Kenapa kamu selalu berandai-andai hal yang belum terjadi? Kenyataannya anak kita baik-baik saja. Kamu bisa masuk rumah. Ibu juga sudah minta maaf. Jangan jadikan keluarga ini seperti pengadilan. Ibu mertua saya yang mendengar itu kembali beliau berdiri dan masuk ke kamarnya. Tetapi sebelum menutup pintu, beliau meninggalkan satu kalimat yang cukup untuk membuat Budi luluh. Sudahlah, ibu yang salah. Besok ibu pulang kampung saja biar kalian tidak sulit. Ibu sudah tua, memang hidup di mana-mana cuma jadi beban. Pintu kamarnya tertutup tidak keras, tetapi suara itu langsung mengubah saya menjadi orang yang baru saja mengusir ibu mertua dari rumah. Budi berbalik tajam. Kamu puas sekarang? Ibu sampai bilang begitu. Saya sudah terlalu lelah untuk berdebat lagi. Hanya berkata, kalau ibu memang mau pulang kampung karena tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci pintu, membiarkan menantu dan cucunya di luar. Ya sudah, Mas belikan saja tiketnya. Begitu kalimat itu keluar dari mulut saya tahu saya telah menyentuh batas yang selama ini selalu saya hindari. Budi tertegun, matanya menggelap. Sari, kamu sudah berubah. Saya memang sudah berubah. Dulu saya takut membuat orang lain sedih, takut dinilai oleh mertua, takut suami terjepit di antara dua pihak, takut tetangga mendengar pertengkaran. Setelah menjadi ibu saya jadi takut akan lebih banyak hal. Takut anak kelaparan, takut anak diremehkan arena perempuan, takut anak tumbuh di rumah di mana ibunya harus meminta izin untuk melangkahi ambang pintu rumahnya sendiri. Ketika ketakutan yang kedua lebih besar dari yang pertama, seorang wanita secara alami akan menjadi lebih tegar. Malam itu, Budi tidur di ruang tamu. Ibu mertua mengunci diri di kamar sesekali sengaja batuk beberapa kali seolah mengingatkan seisi rumah bahwa hatinya sedang sakit. Saya berbaring di samping ranjang bayi Putri, menatap anak perempuan saya yang tidur lelap. Tangan mungilnya membuka dan menutup dalam mimpi. Cahaya lampu tidur berwarna kuning pucat menyinari wajahnya membuat saya tiba-tiba teringat ibu kandung saya di Sampung. Saat saya melahirkan, ayah dan ibu naik bus ke Jakarta membawa ayam kampung, telur, kunyit segar, tetapi hanya tinggal 2 hari lalu buru-buru pulang. Waktu itu ibu saya bilang takut merepotkan besan. Saya sempat menyalahkan ibu. Kenapa tidak tinggal lebih lama dengan saya? Sekarang kalau dipikir-pikir mungkin ibu sudah melihat sesuatu yang belum mau saya chat. Saya membuka ponsel mengirim pesan ke Dewi, sahabat saya sejak kuliah. Pesan pertama, saya hanya berniat curhat sedikit agar hati lega. Tetapi semakin saya mengetik, cerita tentang dikunci kata-kata Budi kepura-puraan ibu mertua. Semua mengalir keluar seperti air bah. Dewi tidak menjawab dengan pesan, tapi langsung melakukan video call. Begitu melihat wajah saya, dia langsung mengumpat. Sari, kamu itu
Memang baik sampai dikira enggak punya otak ya. Saya tertawa mendengar kalimat itu, tapi mata saya terasa panas. Dewi menatap saya dari layar, suaranya melembut tapi tetap tajam. Sekali mungkin lupa, 2 kali masih bisa coba berpikir positif tapi berkali-kali. Asal kamu enggak ingatkan pasti dikunci. Kalau diingatkan, enggak dikunci. Itu kalau bukan sengaja apa namanya, dia ingat jadwal senam. Ingat jam ke pasar, ingat juga nangis-nangis ke anaknya, buat menyalahkan kamu. Masa enggak ingat? Kalian berdua masih di luar. Saya diam. Apa yang dikatakan Dewi bukan hal yang tidak pernah saya pikirkan. Hanya saja begitu diucapkan, itu mengubah kecurigaan menjadi kebenaran yang hampir tidak bisa dihindari. Dewi melanjutkan, dan si Budi juga. Suami macam apa yang membiarkan istri dan anaknya terkunci di luar, lalu masih membela ibunya? Dengar aku, jangan berdebat lagi. Kamu tidak akan menang melawan orang yang suka akting. Mau tahu yang sebenarnya? Pasang kamera. Kalau ada bukti baru bicara. Kalau tidak, seumur hidup kamu cuma akan dicap menantu durhaka. 2 kata pasang kamera membuat saya terkejut. Saya tidak pernah berpikirakan harus memasang kamera di rumah saya sendiri untuk melihat apa yang dilakukan ibu mertua di belakang saya. Perasaan itu terasa memalukan sekaligus membuat merinding. Tapi kemudian tangisan Putrai sore tadi kembali terngiang di benak saya. Diikuti oleh bayangan saya duduk meringkuk di sudut koridor, buru-buru menutupi anak saya dari kamera CCTV gedung. Rasa malu itu sudah saya alami. Jika saya tidak mencari kebenaran, mungkin saya akan terus mengalaminya berkali-kali lagi. Dewi berkata lebih pelan, Sari, kamu tidak melakukan hal yang salah. Kamu hanya melindungi diri sendiri dan anakmu. Ingat, simpan semua riwayat panggilan, pesan dan segalanya. Jangan sampai saat kamu ingin pergi, kamu tidak punya apa-apa di tangan. Saya melihat anak perempuan saya yang sedang tidur, lalu melihat pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Di luar sana adalah rumah yang pernah saya pikir, asalkan saya sabar, akan menjadi hangat. Sebuah rumah di mana saya punya kunci, tetapi masih bisa dikunci dari luar kapan saja. Keesokan paginya saat ibu mertua pergi ke pasar dan Budi sudah berangkat ke kantor, saya memesan sebuah kamera mini secara online. Jenis yang bisa terhubung ke ponsel dan ukurannya hanya setengah telapak tangan. Saat menekan tombol pembayaran, ujung jari saya terasa dingin. Bukan karena sayang uang tapi karena tahu bahwa mulai saat ini saya telah berhenti percaya pada permintaan maaf di rumah ini. Mengatakan itu satu hal, tapi untuk terus hidup di bawah atap yang sama saya masih harus belajar tersenyum. Seolah-olah saya pernah mencurigai apapun. Kamera itu tiba sore keesokan harinya dibungkus dalam kotak kertas kecil berwarna coklat. Di luarnya tertulis aksesori elektronik. Saya mengambil paket di lobi apartemen, buru-buru memasukkannya ke dalam tas popok Putri, lalu mendorong kereta ke atas. Jantung berdebar kencang seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang terlarang. Lucu sekali. Yang berkali-kali dikunci di luar adalah saya, tetapi yang merasa seperti sedang bersembunyi juga saya. Malam itu setelah Budi mandi, ibu mertua duduk di ruang tamu menonton acara musik, dangdut dan Putri tidur nyenyak di ranjangnya. Saya menyempatkan diri membuka kotak. Kamera kecil berwarna hitam dengan kaki magnet dan kabel pengisi daya pendek. Dewi menelepon membimbing saya langkah demi langkah dari mengunduh aplikasi menghubungkan ke Wi, mengubah kata sandi hingga cara mengatur sudut pandang. Suaranya sangat tenang. Jangan letakkan di kamar pribadi siapapun. Letakkan saja di ruang tamu area umum. Tujuannya untuk merekam insiden kunci pintu dan perkataan mereka bukan untuk mengintip privasi. Kita harus melakukannya dengan benar agar nanti kalau ada masalah kita bisa berdiri. Saya menurut. Keesokan paginya saat ibu mertua tidur siang, saya meletakkan kamera di dalam pot tanaman hias palsu di sebelah rak TV. Pot itu adalah hiasan yang saya beli saat baru menikah. Daun plastiknya berwarna hijau tua sedikit berdebu di tepinya tetapi dari jauh masih terlihat segar. Dari posisi itu, kamera bisa melihat pintu utama, meja kopi, sebagian sofa, dan lorong menuju kamar tidur ibu mertua. Cukup untuk mengetahui siapa yang mengunci pintu, siapa yang mengangkat telepon, siapa yang mengatakan apa di ruang tamu. Selesai mengatur sudut pandang, saya melihat layar ponsel yang menampilkan pintu rumah saya dengan jelas. Tiba-tiba hidung saya terasa perih. Tidak ada yang menikah untuk suatu hari harus melihat pintu rumahnya sendiri melalui kamera seperti mengawasi tempat kejadian perkara. Tapi orang juga tidak biar terus-menerus memejamkan mata menahan sakit lalu menyebutnya takdir saya menyembunyikan kabel pengisi daya di belakang rak, mengambil beberapa helai daun plastik untuk menutupi bagian depannya. Melihatnya berulang kali, sampai yakin orang biasa akan sulit menyadarinya baru saya bisa bernapas lega. Di kamar, Putri baru saja bangun.
mengoceh memanggil ibu dengan suara yang belum jelas. Suara anak saya menarik saya kembali ke satu-satunya alasan Isen yang membuat saya masih cukup berani. Beberapa hari berikutnya, keadaan sementara tenang karena saya selalu mengingatkan sebelum keluar rumah. Bu, saya bawa Putri ke taman sebentar. Ibu ingat jangan kunci grendel dari dalamnya. Ibu Ratna setiap kali menjawab dengan cepat, suaranya ceria. Tahu, bukan anak kecil, kok kamu ingatkan terus. Kalimat itu terdengar seperti teguran sayang, tetapi di dalamnya ada sedikit ketajaman yang membuat saya merasa sedang diuji. Saya tetap tersenyum, tetap menjawab iya, dan tetap mendorong anak saya turun ke taman. Tepat waktu sama sekali tidak menunjukkan bahwa di saku baju saya ponsel selalu membuka aplikasi kamera. Hari Sabtu Budi libur pagi itu, dia tidur lebih lama karena malam sebelumnya pulang larut. Setelah menjamu klien, ibu mertua duduk di ruang tamu membaca koran bekas. Tangannya mengipas-ngipas dengan kipas anyaman. Saya tahu ini adalah kesempatan terbaik. Jika ibu mertua benar-benar pelupa, hari di mana Budi ada di rumah, beliau akan lebih berhati-hati. Jika beliau sengaja, kehadiran putranya bisa membuatnya lebih banyak terbuka. Saya mengganti baju Putri, menyiapkan kereta dorong, lalu berkata seperti biasa, Bu, saya bawa Putri ke bawah sebentar sekitar jam nanti pulang. Ibu Ratna mengangkat kepala menatap saya, matanya memancarkan sesuatu yang sangat cepat. Cepat sekali sehingga jika saya tidak siap, saya akan melewatkannya. Beliau tersenyum. Iya, pergilah, hari ini udaranya sejuk, biar cucu ibu dapat udara segar. Budi masih tidur di kamar, suara dengkurannya terdengar samar-samar. Saya mendorong Putri keluar, menutup pintu dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Lalu turun tangga tapi tidak ke taman. Sesampainya di area istirahat lantai pertama, saya berdiri bersembunyi di sudut membuka ponsel. Layar menampilkan ruang tamu rumah saya. Ibu Ratna masih duduk di sofa, tangan memegang koran. Sekitar setengah menit kemudian, beliau meletakkan koran. Berdiri dengan sangat cepat, sama sekali tidak terlihat seperti orang tua pikun atau sakit pinggang. Beliau berjalan lurus ke jendela ruang tamu, menyingkap tirai dan melihat ke bawah taman. Dari sudut itu beliau bisa melihat jalur yang biasa saya lewati dengan kereta dorong menuju pohon mangga. Saya menahan napas setelah yakin melihat bayangan saya sudah hilang dari pandangan. Beliau kembali ke pintu utama. Suara grendel dikunci terdengar sangat jelas melalui sel ponsel. Klik. Lalu satu suara lagi. Beliau tidak hanya mengunci satu lapis, tapi juga menggeser grendel tambahan di dalam. Tangan saya meremas ponsel begitu erat hingga kuku saya menancap sakit di kulit. Di layar, ibu mertua saya menepuk-nepuk tangannya seolah baru saja menyelesaikan tugas yang memuaskan. Mulutnya bergumam, kita lihat hari ini masih berani pulang cepat tidak? Mentang-mentang melahirkan anak perempuan sudah merasa jadi ratu di rumah ini. Saya berdiri membeku di area tangga. Kecurigaan selama lebih dari sebulan. Saat-saat saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu curiga. Saat-saat saya membela beliau di depan diri saya sendiri. Semuanya jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ternyata beliau tidak lupa, beliau melihat saya pergi jauh baru mengunci. Beliau tahu saya punya anak kecil. Beliau tahu Putri bisa lapar, bisa menangis, bisa lelah. Tapi bagi beliau, yang lebih penting adalah saya harus belajar takut pada pintu ini. Saya tidak langsung menangis. Rasa sakit yang terlalu jelas terkadang membuat orang mati rasa terlebih dahulu. Saya mendorong kereta ke taman, duduk di bangku batu di bawah pohon mangga meletakkan Putri berhadapan dengan saya. Anak perempuan saya sedang menggigit titer berwarna merah muda. Matanya yang jernih menatap saya. Sesekali tersenyum, lebar memperlihatkan gusinya yang merah muda. Anak seperti ini apa salahnya dalam perang kekuasaan orang dewasa? Tapi tangisan anak saya dijadikan harga agar neneknya bisa menegakkan aturan. Saya membuka kembali rekaman tadi, menekan tombol simpan, lalu mengirim satu salinannya ke akun penyimpanan pribadi. Dewi pernah berpesan, bukti jangan pernah hanya disimpan di satu tempat. Jari-jari saya bergerak dengan sangat tenang, tetapi di dalam dada sesuatu telah retak. Bukan hubungan ibu mertua dan menantu, karena itu memang sudah tipis. Yang retak adalah keyakinan terakhir bahwa Budi hanyalah orang yang cuek dan ibunya hanyalah orang tua yang sulit. Sekitar 20 menit kemudian, kamera memberitahukan ada gerakan. Saya melihat layar, pintu kamar tidur terbuka. Budi keluar, rambutnya acak-acakan, kaosnya kusut, sambil berjalan sambil menguap, dia melirik ke arah pintu utama. Mungkin melihat grendel sudah terpasang, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Ibu,
Kunci pintu lagi. Kemarin dia baru bikin ribut. Ibu enggak takut. Pertanyaan itu membuat jantung saya berhenti sejenak. Bukan kenapa ibu kunci pintu saat istri dan anakku di luar. Melainkan ibu tidak takut, dia bikin ribut. Hanya satu kalimat. Posisi saya dan anak saya di hatinya sudah terlihat jelas. Ibu Ratna yang sedang menuang air mendengar putranya bertanya lalu mendengus. Takut apa? Dia bikin ribut ya. Ibu bilang lagi ibu lupa. Ibu tidur, ibu pendengarannya kurang. Memangnya dia bisa apa lagi? Menantu di rumah kok tidak tahu sopan santun. Ya harus diajari. Kalau tidak diajari dari awal nanti dia naik ke kepala. Budi menarik kursi duduk dan menggaruk kepala. Tapi setiap hari dikuncikan repot, dia telepon terus ke kantor. Aku lagi kerja juga capek. Ibu mertua saya meletakkan gelas ke meja. Suaranya tiba-tiba mengeras. Kamu capek terus? Kenapa? Ibu kesini merawat cucu numpang di rumah anak, masa harus nurut sama menantu? Ini namanya menegakkan aturan. Kamu ngerti tidak? Setiap rumah harus ada aturan atas bawah. Dia itu dimanja orang tuanya, terbiasa jadi anak satu-satunya, sudah menikah. Tapi masih merasa di rumah mertua juga harus diistimewakan. Ibu bilang terus terang. Waktu dia belum hamil ibu tidak berani keras-keras. Takut dia marah terus pulang. Sekarang sudah punya anak, mau pergi juga harus mikirin anak. Ini saatnya buat membentuk dia. Saya mendengar itu. Telinga saya berdengung. Angin taman meniup daun-daun mangga. Menimbulkan suara gemerisik. Tapi semua suara di sekitar tiba-tiba terasa, jauh seperti di bawah air. Putri duduk di kereta dorongnya menendang-nendangkan kaki. Kaos kaki kuningnya melorot sebelah. Saya membungkuk untuk merapikan kaos kakinya. Tangan saya gemetar sampai sulit memasukkannya kembali. Wanita di layar itu pernah menggendong anak saya dan memamerkannya ke tetangga. Pernah menyebut Putri sebagai emasnya nenek, tapi di belakang punggungnya, dia merencanakan untuk menggunakan bayi ini untuk mengikat ibunya. Budi diam sejenak. Saya berharap meskipun hanya sedikit dia akan marah. Saya berharap dia menggebrak meja. Berharap dia berkata, Bu, jangan lakukan itu pada istri dan anakku. Saya berharap setidaknya dia bertanya kalau Putri lapar, bagaimana? Tapi, Budi hanya menghela napas. Ibu mau ngajar ya ngajar, tapi jangan keterlaluan. Dia kalau telepon aku terus-terusan aku jok Cisugak. Soal anak, perempuan atau laki-laki, ibu jangan bilang di depan Sari lagi. Dia sensitif. Ibu Ratna tertawa sinis. Sensitif ya biar saja. Emang ibu salah ngomong? 2 tahun baru hamil. Akhirnya lahir perempuan. Keluarga kita cuma punya kamu anak laki-laki satu-satu. Ibu enggak berharap cucu laki-laki penerus keluarga. Terus berharap, apa? Tapi sudahlah, itu nanti dipikirkan. Yang penting sekarang kasih tahu dia kalau pintu rumah keluarga Nugraha ini bukan tempat yang bisa seenaknya keluar masuk setiap kali dia berdiri di luar menunggu. Dia akan ingat siapa yang memegang kunci di rumah ini. Kalimat terakhir itu seperti tamparan. Saya melihat pintu rumah saya di layar. Merasa itu bukan lagi pintu kayu berwarna coklat yang saya lap setiap akhir pekan. Juga bukan lagi tempat menggantung-gantungan kunci berbentuk kucing yang saya beli saat baru menikah. Itu telah berubah menjadi simbol kekuasaan yang telanjang. Sebuah pintu yang digunakan ibu mertua saya untuk mengajari saya rasa takut. Sementara suami saya duduk di sana, mendengar semuanya, mengerti semuanya, dan hanya takut diganggu. Saya menyimpan seluruh rekaman video tanpa memotong, tanpa mengedit, tanpa menambahkan satu kata pun. Dewi mengirim pesan begitu. Saya mengirim file padanya. Hanya satu kalimat singkat. Sari, mulai sekarang jangan bangunkan mereka lagi. Biarkan mereka berakting. Kita yang merekam. Saya menatap kalimat itu lama sekali. Di taman beberapa ibu-ibu mulai menyalakan speaker untuk latihan senam. Musik yang riang bergema di tengah pagi. Di sudut lain, seorang nenek sedang menyuapi cucunya bubur sambil menyuapi sambil mengomel, manja. Makan dong biar nenek senang, ibumu kerja capek-capek. Tiba-tiba mata saya terasa perih. Bukan karena Ibu Ratna lagi, tapi karena menyadari bahwa selama ini saya telah berharap pada orang yang salah untuk menyayangi saya. Saya berharap ibu mertua, berharap suami membela, berharap keluarga suami menganggap saya dan anak saya sebagai bagian dari mereka. Tapi ada orang-orang yang hanya membuka pintu untuk kita saat mereka ingin kita berterima kasih. Bukan karena kita punya hak untuk masuk. Hampir 1 jam kemudian, saya mendorong Putri kembali. Kali ini alih-alih berdiri di luar mengetuk pintu seperti biasa. Saya berdiri di depan pintu lama sekali melihat lubang kunci, lalu melihat anak saya. Putri sudah mengantuk, kepalanya miring di sandaran kereta dorong, tangan masih memegang erat teternya.
Saya tahu jika saya mengetuk pintu, Ibu Ratna akan menunggu cukup lama baru membuka, lalu memainkan drama permintaan maaf. Saya juga tahu jika saya menelepon Budi, dia akan kembali menyuruh saya mengalah demi ketenangan rumah. Tapi hari ini di tangan saya ada sesuatu yang tidak mereka duga. Saya mengetuk pintu seperti biasa. Suara ketukan menggema teratur di koridor. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Di dalam tidak ada yang menjawab. Saya memanggil. Bus, saya dan Putri sudah pulang. Tetap hening, saya melihat kamera di ponsel. Ibu Ratna duduk di sofa, tangan memegang ponsel sedang melihat sesuatu. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Beberapa langkah darinya Budi sedang sibuk melihat pesan, sama sekali tidak berniat berdiri. Momen itu hati saya menjadi tenang dengan cara yang aneh. Ketika kebenaran sudah jelas, pembenaran tidak lagi menyakiti, saya tidak mengetuk lagi juga tidak menelepon Budi. Saya menggendong Putri, merapikan selimut penutupnya. Lalu berbalik dan menuruni tangga. Di belakang saya, pintu masih terkunci rapat, tapi untuk pertama kalinya saya tidak lagi merasa terkunci di luar. Di bawah pohon mangga, beberapa ibu-ibu masih berlatih senam dengan lagu yang sama, speaker portable yang suaranya agak sember memutar melodi ceria yang sama sekali tidak cocok dengan rasa dingin di dada saya. Putri tertidur di bahu saya, napasnya yang si kecil dan lembut terasa hangat di leher saya, membuat saya harus menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di tengah taman. Saya menangis bukan karena Ibu Ratna, seorang ibu mertua yang sengaja mengunci pintu menantunya di luar koridor. Betapapun marahnya saya, itu tidak sesakit perbuatan suami saya yang duduk di dalam rumah. Mendengar ibunya mengatakan kata-kata itu, dan hanya takut diganggu. Budi sama sekali tidak bertanya kepada ibunya, bagaimana kalau anakku lapar atau apakah istriku merasa malu? Di matanya. Yang terpenting adalah jangan sampai saya membuat keributan. Jangan sampai dia harus menerima telepon. Jangan sampai ibunya kehilangan muka. Saya duduk di bangku batu, membaringkan Putri dengan posisi miring di kereta dorong, menarik selimut tipis menutupi perutnya, lalu membuka kembali rekaman kamera. Setiap kalimat dari ibu mertua dan Budi melintas di depan mata saya untuk kedua kalinya. Lebih lambat, lebih jelas, lebih kejam. Ini namanya menegakkan aturan. Sekarang sudah punya anak, mau pergi juga harus mikirin anak. Pintu rumah keluarga Nugraha ini bukan tempat yang bisa seenaknya keluar masuk. Kata-kata itu bukan lagi keluhan di belakang punggung. Itu seperti sebuah rencana yang diperhitungkan dengan cermat di mana saya dan Putri saya menjadi alat untuk mendidiknya. Angin bertiup melalui dahan mangga membuat beberapa daun kering jatuh di atas kereta dorong. Saya menyingkirkan daun dari selimut Putri, menatap wajahnya yang tertidur lelap dan merasakan perut saya melilit. Saat hamil, saya pernah berpikir asalkan bayi ini lahir sehat, keluarga suami yang sedikit lebih menyukai anak laki-laki pun akan berubah karena anak kecil tidak bersalah. Tapi ternyata ada prasangka yang tidak melunak di hadapan makhluk kecil. Mereka hanya mengubah cara bicara, mengubah kemasan lalu diam-diam menekan sebasu sang ibu. Dewi menelepon tepat saat saya menyimpan rekaman ketiga di folder pribadi. Begitu mendengar suara saya, dia diam beberapa detik lalu bertanya dengan sangat lembut. Kamu sudah dengar semuanya, kan? Saya menjawab dengan satu kata. Iya. Tenggorokan saya tercekat hingga tidak bisa bicara lebih banyak. Di seberang sana tidak ada lagi suara berapi API seperti biasanya. Dewi berbicara perlahan seolah takut saya akan hancur berkeping-keping. Sari, kalau sakit ya rasakan saja sakitnya. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu membuatmu langsung menyerbu dan bertengkar. Orang seperti dia paling takut bukan pada teriakan tapi pada bukti. Kamu juga sudah lihat kan Budi seperti apa? Saya melihat ke arah unit apartemen di lantai 12. Jari taman saya melihat sudut jendela ruang tamu. Gordon berwarna krem yang saya pilih sendiri saat baru menikah bergerak pelan. Dulu Budi berdiri di belakang memeluk saya berkata bahwa rumah kami harus selalu terang agar anak-anak kami besar nanti bisa berlarian di bawah sinar matahari. Perkataan seorang pria saat jatuh cinta sering kialis begitu hangat sehingga wanita lupa bahwa sinar matahari juga butuh pintu yang terbuka. Jika penjaga kunci tidak berpihak pada kita, secantik apapun rumah itu, ia akan menjadi tempat penampungan sementara. Saya berkata pada Dewi, aku mau pulang sekarang juga. Buka pintu. Lalu tanya langsung pada Budi, kenapa dia bisa mendengar ibunya bicara seperti itu? Dewi langsung memotong. Tanya, untuk apa? Supaya dia bilang ibunya sudah tua dan asal bicara. Supaya ibunya menangis. Supaya kamu jadi orang yang memasang kamera untuk mengintai mertua. Kamu mau menang dalam satu pertengkaran atau mau keluar dari perangkap ini dengan bersih? Pertanyaan itu menyadarkan saya. Benar.
Jika saya menyerbu sekarang, mereka akan punya cukup waktu untuk menghapus jejak, memutarbalikkan cerita, dan menjadikan saya menantu licik yang memasang kamera untuk memata-matai orang tua. Hari itu saya tidak langsung pulang. Saya membawa Putri berkeliling taman sekali lagi, membeli segelas es tebu di warung ujung gang, lalu duduk di tempat teduh menunggu sampai jam biasanya ia bangun. Ketika Putri membuka mata, ia tersenyum pada saya. Mulutnya mengoceh seolah-olah seluruh dunia ini masih sangat aman. Senyuman itulah yang membuat saya memutuskan untuk tidak bertindak berdasarkan amarah. Mulai hari ini, setiap langkah saya harus cukup tenang untuk melindungi anak saya. Hampir tengah hari saya baru mendorong kereta ke atas. Kali ini saya mengetuk pintu 3 kali. Tidak menelepon, tidak memohon. Di dalam kamera menunjukkan Ibu Ratna sedang santai menonton ponsel. Budi sudah masuk ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Ibu mertua saya menunggu hampir 5 menit lagi baru membuka pintu. Wajahnya masih menampilkan ekspresi terkejut yang sangat sempurna. Loh, kalian sudah pulang. Ibu tadi di dapur tidak dengar jelas. Saya menatapnya lalu menatap dapur yang dingin tanpa asap dan tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. 2 kata sudah biasa membuat tangan ibu mertua yang memegang gagang pintu terhenti. Mungkin beliau mendengar sesuatu. Tapi saya tidak memberinya kesempatan untuk menyelidik. Saya mendorong Putri masuk ke kamar mengganti popoknya, memberinya sedikit air minum, lalu turun ke dapur untuk memasak bubur. Makan siang hari itu saya masih menyiapkan makanan seperti biasa. Ibu Ratna duduk di seberang, terus-menerus melirik saya. Budi makan beberapa suap, lalu meletakkan mangkuknya bertanya dengan nada setengah menyelidik, setengah merendahkan. Kamu tidak ada yang mau dibicarakan. So saya menuang lebih banyak sayur ke dalam mangkuk saya, menjawab dengan sangat ringan. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku sudah pikirkan baik-baik. Selama ini aku terlalu emosional, kadang juga belum bisa menempatkan diri di posisi ibu. Ibu sudah tua, datang ke sini merawat cucu sudah sangat merepotkan soal kunci pintu. Pasti ibu juga tidak sengaja. Mulai sekarang aku akan lebih sabar. Asal rumah kita damai saja sudah cukup. Kalimat itu membuat ibu dan anak itu tertegun. Budi menatap saya di matanya terlintas kelegaan seperti orang yang baru saja terbebas dari utang yang sulit ditagih. Sementara Ibu Ratna reaksinya lebih lambat, matanya masih penuh curiga. Budi langsung melunakkan suaranya, kamu bisa berpikir begitu ya bagus. Mas juga cuma mau keluarga kita damai. Kalau ibu ada yang kurang pas, kamu sampaikan baik-baik. Jangan dibesar-besarkan, saya mengangguk bahkan menoleh ke Ibu Ratna. Bu, jangan marah soal kemarin ya, saya baru melahirkan, kadang psikologisnya tidak stabil. Bicaranya kurang sopan. Ibu maafkan saya ya. Saya sendiri kagum bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan nada tenang. Mungkin ketika hati sudah dingin, orang lebih mudah berakting. Ibu Ratna menatap saya sejenak, lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Beliau meletakkan sumpitnya. Suaranya kembali seramah. Sudah, kamu tahu begitu saja ibu sudah senang. Ibu tidak dendam kok. Ibu cuma berharap kalian sedikit menyayangi ibu. Orang tua jauh dari kampung tinggal di sini kadang juga sedih. Budi yang mendengar itu langsung mengambilkan sepotong ikan untuk ibunya. Sementara saya menunduk membersihkan mulut Putri, tidak membiarkan mereka melihat sorot mata saya. Meja makan yang jika dilihat dari luar, mungkin masih seperti keluarga normal lainnya. Hanya saya yang tahu di bawah meja itu. Setiap orang menyembunyikan sebilah pisau. Setelah makan siang, Budi masuk kamar untuk istirahat. Ibu mertua saya membersihkan beberapa mangkuk dengan gerakan lambat, sengaja menimbulkan suara kleng-kling, seolah ingin mengingatkan bahwa beliau sedang bekerja keras. Saya berinisiatif mendekatinya, berkata pelan, biar saya yang cuci, Bu Ibu istirahat saja. Beliau tampak puas, tapi masih pura-pura menolak. Sudah, kamu jaga Putri saja. Ibu bisa kok. Ibu ini tua tapi belum lumpuh. Jika dulu kalimat itu akan membuat saya merasa bersalah, sekarang itu hanya sebuah dialog dalam drama yang skenarionya sudah saya ketahui. Malamnya saya mengirim semua video ke Dewi, mencatat tanggal dan waktu, lalu menyimpannya juga di email pribadi. Dewi membalas, simpan baik-baik. Mulai besok jangan buru-buru buka kartu. Biarkan mereka percaya diri dulu. Orang yang percaya diri lebih mudah mengatakan yang sebenarnya. Selesai membaca, saya meletakkan ponsel menoleh ke arah Budi yang sedang berbaring sambil scroll media sosial. Dia sesekali tertawa karena video lucu. Sama sekali tidak tahu bahwa istri yang berbaring kurang dari sejangkauan lengannya sudah mulai bersiap untuk meninggalkannya dari dalam hati. Malam itu saya tidak bisa tidur. Di ruang tamu, ibu mertua saya menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi saya sasi bisa menangkap beberapa potong kalimat. Beliau pamer bahwa saya sudah sadar bahwa menantu sekeras kepala apapun, pasti takut rumah tangganya hancur, apalagi sudah punya anak kecil.
Belesio tertawa sangat pelan. Kan saya sudah bilang perempuan kalau sudah punya anak, itu beda. Pegang anaknya berarti pegang ibunya. Mendengar itu, saya mematikan suara karena jika mendengar lebih lanjut saya takut tidak bisa menahan ketenangan sampai pagi. Keesokan paginya saya bangun lebih awal dari biasanya. Dapur masih gelap, jendela berembun tipis, Tri masih tidur lelap di kamarnya. Saya memasak bubur untuknya, menyiapkan susu formula cadangan, lalu menyiapkan tasar seperti biasa. Ketika Ibu Ratna keluar dari kamarnya, rambutnya masih belum disisir, saya sudah tersenyum. Bu, nanti saya bawa Putri ke taman sebentar. Ibu istirahat saja, nanti saya pulang bisa buka pintu sendiri. Beliau menatap saya lama lalu tersenyum menjawab, iya, pergilah ibu, ingat kok. Tapi kali ini saya tahu beliau tidak akan ingat dengan cara yang seharusnya diingat oleh orang baik. Saya mendorong kereta keluar rumah, mendengar pintu tertutup di belakang. Baru beberapa langkah menuruni tangga saya membuka kamera. Ibu Ratna berdiri persis di depan pintu, tidak perlu lagi melihat ke bawah taman. Mungkin beliau sudah terlalu percaya diri. Beliau menggeser grendel tambahan dengan tegas lalu kembali ke ruang tamu, berteriak ke arah kamar tidur Budi. Lihat kan ibu bilang juga apa, dia sudah nurut. Memang harus ditegakkan aturan dari awal baru menantu tahu diri. Budi tidak keluar dari kamar, hanya suaranya yang terdengar mengantuk. Ibu, jangan keterlaluan saja, aku harus kerja. Ibu Ratna tertawa, tenang saja, hari ini ibu cuma biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Semakin dia sabar, semakin membuktikan dia tahu rasa takut. Saya berdiri di tengah tangga menatap layar ponsel sampai video itu tersimpan otomatis. Telapak tangan saya tidak lagi dingin. Saya mendorong Putri ke taman seperti biasa, berjalan seatran di bawah pohon mangga. Sesekali membungkuk merapikan topinya. Dari luar tidak ada yang akan tahu di saku sebaju saya. Layar ponsel masih menyala dengan gambar ruang tamu unit situasi. Ibu Ratna sama sekali tidak tidur. Beliau duduk di sofa, kaki disilangkan di atas kursi kecil. Tangan memegang ponsel menonton video, sesekali tertawa sendiri. Pintu di belakangnya sudah terkunci rapat. Grendel tambahan terpasang horizontal seperti sebuah tantangan. Saya menunggu tepat hampir 40 menit baru kembali ke atas. Putri saat itu baru saja tidur siang singkat. Belum lapar, jadi moodnya masih cukup baik. Ini juga alasan saya memilih hari ini untuk membalas, karena saya tidak akan pernah menjadikan anak saya sebagai umpan untuk menderita. Sesampainya di depan pintu rumah, saya meletakkan kereta dorong sedikit, menepi agar tidak menghalangi jalan, lalu mengetuk pintu. Suara ketukan terdengar teratur di koridor yang sepi. Setiap ketukan tidak terburu-buru, tapi cukup agar orang di dalam bisa mendengar. Bu, saya dan Putri sudah pulang, tolong bukakan pintu. Saya memanggil dengan suara normal lalu melihat ke ponsel. Di kamera, Ibu Ratna sedikit memiringkan kepala, jelas sudah mendengar. Tapi beliau hanya melirik ke arah pintu lalu lanjut scroll layar ponselnya. Saya memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. Beliau mematikan volume ponselnya, meletakkannya di meja, lalu dengan santai berdiri dan masuk ke kamar tidurnya, menutup pintu. Pemandangan itu membuat saya hampir tertawa karena betapa kurang ajarnya beliau. Sampai pada titik ini, jika saya masih bertanya-tanya apakah beliau sengaja atau tidak, maka sayalah yang bersalah pada diri sendiri. Saya menelepon beliau, dering berbunyi. Di kamera ponselnya menyala di meja ruang tamu. Layarnya menampilkan nama saya. Tidak ada yang mengangkat. Saya menelepon 2 kali lagi. Tetap sama. Kemudian saya menelepon Budi. Dia mengangkat dengan cepat. Mungkin karena sedang dalam perjalanan ke kantor suaranya masih cukup segar. Ada apa, sayang? Saya melihat pintu di depan saya. Menjawab dengan nada cemas yang Mas, ibu kunci pintu lagi dari dalam. Aku panggil-panggil ibu enggak dengar. Ketuk pintu juga enggak ada jawaban. Hari ini aneh banget. Tadi aku lihat ibu agak lemas. Aku takut ibu kenapa-kenapa di dalam. Budi, paling ibu tidur. Kamu tunggu sebentar. Jika dulu kalimat itu cukup membuat saya marah sampai bergemetar. Tapi hari ini saya hanya merendahkan suara. Aku sudah tunggu, Putri masih kecil. Aku nggak bisa berdiri di koridor. Terus kalau Mas lagi sibuk, ya sudah. Biar aku panggil satpam sama ketua RT untuk lihat. Kalau ibu tidak apa-apakan kita juga tenang. Kata ketua RT baru saja keluar dari mulut saya. Di seberang sana langsung hening. Budi sepertinya mulai merasa tidak beres, tapi dia masih mencoba menjaga suaranya. Jangan berlebihan, panggil orang luar nanti malah repot. Saya tidak membiarkannya mengalihkan topik. Aku tidak berlebihan. Orang tua di dalam rumah dipanggil tidak menyahut, di telepon tidak diangkat, pintu terkunci dari dalam. Kalau misalnya ibu darah rendahnya kambuh atau jatuh di kamar mandi, bagaimana? Nanti Mas bisa terima enggak? Pertanyaan itu membungkam semua omelan Budi. Dia bergumam beberapa patah kata lalu bilang akan menelepon ibunya. Saya melihat kamera. Ponsel Ibu Ratna kembali menyala.
Kali ini beliau keluar dari kamar dengan sangat cepat, mengambil ponsel dan melihatnya, tapi tidak langsung mengangkat. Beliau ragu sejenak, mungkin takut saya masih di luar dan tahu beliau mengangkat telepon putranya. Akhirnya beliau mematikan ring lalu meletakkannya kembali. Cukup, saya mengambil tangkapan layar panggilan itu, menyimpan waktunya, lalu menekan nomor Pak Bing satpam di lobi. Pak Bing usianya simataan, badannya kurus tapi baik hati. Sering membantu para lansia di apartemen mengangkat galon air. Mendengar saya bilang ibu mertua di dalam tidak membuka pintu, beliau langsung berkata, "Mbak, tenang saja, saya segera ke atas. Saya panggil Bu RT juga, ya, biar pasti, kalau pintu dikunci dari dalam, saya juga enggak berani bertindak sendiri." Saya berterima kasih, suara saya benar-benar bergetar karena meskipun sebagian adalah akting, rasa sedih di dalamnya sama sekali tidak palsu. Kurang dari 10 menit kemudian Pak Bing dan Bu RT Buati sudah di atas. Buati adalah wanita berusia sutasan. Rambutnya dipotong pendek, bicaranya agak keras, tapi orangnya terus terang. Melihat saya berdiri di luar dengan kereta dorong, beliau mengerutkan kening. Enggak bisa masuk rumah lagi, Neng mertuanya di dalam beneran. Saya mengangguk berusaha menjaga ekspresi cemas. Iya Bu, ibu saya di dalam. Saya panggil-panggil enggak nyahut, ditelepon juga enggak diangkat. Beberapa hari lalu ibu sempat ngeluh pusing, jadi saya takut sekali. Buati langsung mendekat ke pintu dan memanggil dengan keras. Bu Ratna dengar tidak buka pintunya. Kasihan ini anak cucunya. Koridor mulai terdengar suara pintu dibuka pelan. Tetangga seberang membuka pintu sedikit. Ibu Vina dari lantai bawah juga baru pulang dari pasar. Tangan masih membawa kantong sayur. Melihat keramaian langsung berhenti bertanya. Hanya dalam beberapa menit. Masalah unit 1 Luamuli yang terkunci sudah bukan lagi urusan pribadi keluarga saya. Inilah yang selalu ditakuti Ibu Ratna, tapi tidak pernah terpikirkan akan datang dari grendel pintunya sendiri. Di dalam masih hening, kamera di ponsel saya menunjukkan Ibu Rats berdiri persis di balik pintu kamarnya. Wajahnya tegang, jelas mendengar semuanya. Mungkin beliau tidak menyangka saya berani memanggil orang luar. Buati memanggil beberapa kali lagi. Suaranya berubah dari khawatir menjadi kesal. Bu Ratna, kalau dengar, tolong jawab. Menantu ibu khawatir. Ibu kenapa makanya panggil kami ke sini. Jangan sampai harus panggil polisi. Dua kata panggil polisi baru saja terdengar. Saya lihat di kamera Ibu Ratna terkejut tapi beliau tetap tidak keluar. Mungkin harga dirinya membuatnya tidak mau mengakui di depan semua orang bahwa sejak tadi beliau sengaja tidak membuka. Buati menoleh ke saya, Neng, pon polisi sektor saja. Orang tua di dalam tidak merespon. Kita ikuti prosedur yang benar biar aman. Ini pintu rumah, Neng. Tapi kalau mau dobrak juga harus ada saksi. Saya mengangguk menggendong Putri karena ia mulai bergerak-gerak, lalu menelepon kantor polisi dengan suara bergetar. Selamat siang, Pak. Di rumah saya ada orang tua di dalam. Pintu terkunci, dipanggil, tidak menjawab. Saya takut beliau pingsan atau jatuh di dalam. Mohon bantuannya untuk datang memeriksa. Polisi datang berseseorang petugas keamanan lingkungan. Mereka tidak membuat keributan, hanya menanyakan situasi, memastikan orang di dalam adalah ibu mertua saya. Pintu terkunci dari dalam dan dipanggil tidak menjawab. Seorang polisi mengetuk pintu, suasanya lebih tegas. Ibu Ratna, kami dari kepolisian. Jika ibu mendengar, tolong buka pintu agar semua tenang. Jika ibu tidak merespons, kami akan membuat berita acara dan memanggil tukang kunci untuk memeriksa keamanan. Koridor sunyi senyap, para tetangga saling berpandangan. Tatapan mereka campur aduk antara khawatir dan penasaran. Saat itu, kamera menunjukkan Ibu Ratna berdiri dekat pintu kamarnya. Wajahnya pucat pasi. Dia mau keluar serba salah, tidak keluar juga serba salah. Menitip sepersep lalu dengan sangat lama. Akhirnya polisi mengangguk pada Pak Bing. Panggil tukang kunci. Ada Bu RTS Satpam dan keluarga di sini sebagai saksi. Pak Bing langsung menelepon kenalannya di ujung jalan. Saya menggendong Putri dan mundur ke samping agar semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa saya tidak bertindak sembarangan. Di tangan saya, ponsel masih diam-diam merekam layar kamera dan suara di koridor. Tukang kunci datang cukup cepat membawa tas perkakas tua. Dia melihat lubang kunci, lalu melihat polisi, Buati, dan Pak Bing. Setelah dikonfirmasi, barulah ia mulai bekerja. Suara logam beradu terdengar di koridor. Setiap bunyinya seperti mengetuk langsung harga diri Ibu Ratna. Hanya beberapa menit dan kunci berhasil dibuka. Pintu baru saja terbuka sedikit, ibu mertua saya juga tepat keluar dari kamarnya. Rambutnya sedikit berantakan, jaket luar tersampir di bahu. Wajahnya dibuat-buat bingung. Ada apa kok ramai-ramai begini? Saya langsung menggendong Putri masuk. Suara saya tercekat seolah baru saja melepaskan beban berat. Bu, ibu tidak apa-apa, syukurlah. Saya panggil-panggil ibu tidak jawab. Ketuk pintu juga tidak ada sahutan. Saya takut ibu pingsan di dalam makannya.
Saya minta tolong semuanya. Kalimat itu cukup keras agar semua orang di luar bisa mendengarnya. Ibu Ratna tertegun, bibirnya bergerak-gerak, mungkin ingin memarahi saya. Tapi di depan polisi RT dan tetangga, beliau tidak bisa mengatakan bahwa beliau sengaja tidak membuka pintu. Polisi menatapnya, suaranya tegas tapi tidak kasar. Ibu, kalau di rumah sendirian tolong perhatikan telepon. Menantu menggendong anak kecil berdiri di luar. Pintu terkunci dari dalam. Dipanggil tidak dengar. Wajar kalau orang khawatir. Kalau ibu tidurnya lelap atau pendengarannya kurang, sebaiknya beri sahu sebelumnya. Hindari kesalahpahaman. Bu Wati ikut menimpali, suaranya terus terang. Betul itu, Bu Ratna. Anaknya masih kecil begitu. Kenapa ibu kunci pintu dari dalam? Kalau ada orang keluar masuk ya harus diperhatikan dong. Wajah Ibu Ratna merah padam. Beliau mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Saya ketiduran beneran. Maklum sudah tua, pendengaran juga sudah kurang. Jadi merepotkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya berdiri di sebelahnya dengan sangat lembut menyambung. Iya Bu, ibu saya pendengarannya agak kurang. Lagi pula ibu sering pusing. Saya juga takut makanya panggil orang. Saya tidak berani berpikir ibu sengaja. Kalimat itu baru saja keluar. Mata Ibu Ratna langsung menatap saya tajam. Tapi orang luar hanya melihat seorang menantu yang mencoba menjaga nama baik ibu mertuanya. Setelah polisi dan tukang kunci pulang, tetangga juga perlahan-lahan bubar. Tapi tatapan mata yang tertinggal di koridor tidak mudah hilang. Bu Wati menepuk bahu saya berbisik, lain kali kalau ada apa-apa panggil ibu saja. Anak kecil tidak bisa dibuat main-main. Saya mengangguk berterima kasih, menggendong putri masuk ke kamar. Pintu baru saja tertutup, Ibu Ratna langsung mengubah wajahnya. Beliau menunjuk saya, suaranya bergetar karena marah. Kamu sengajakan kamu panggil polisi, panggil tetangga untuk mempermalukan saya. Saya meletakkan putri di ranjang bayi, menarik tirai dengan hati-hati, baru kemudian berbalik. Di ruang tamu, kamera kecil di pot tanaman tua masih diam-diam menyaksikan semuanya. Saya menatap ibu mertua. Suara saya masih sangat lembut. Ibu bicara apa? Saya khawatir terjadi sesuatu pada ibu. Makanya saya panggil orang. Ibu tidak angkat telepon, tidak menjawab. Pintu terkunci dari dalam. Kalau saya tidak panggil siapa-siapa dan ibu benar-benar kenapa-kenapa, bukankah saya yang jadi anak durhaka? Ibu Ratna tercekat. Wajahnya merah padam karena marah, tapi tidak bisa menemukan kalimat balasan yang bersih. Malamnya, Budi pulang dengan wajah muram, belum sempat ganti sepatu. Ibu mertua saya sudah menghambur keluar dan mengadu. Lihat itu istrimu. Ibu cuma tidur sebentar. Dia panggil polisi, panggil semua tetangga. Dia mau ibu malu sampai tidak berani lihat orang lagi. Saya berdiri di dapur. Tangan masih mengaduk bubur untuk putri, mendengar setiap kata tanpa bergeming. Ketika Budi menoleh ke arah saya berinisiatif bicara lebih dulu. Maaf ya, Mas, aku takut ibu kenapa-kenapa. Lain kali kalau ibu kunci pintu dan tidak menjawab lagi, aku akan coba tunggu lebih lama. Tapi kalau terlalu lama, mungkin aku tetap harus panggil orang untuk periksa. Keselamatan ibu kan yang utama. Budi membuka mulut lalu menutupnya lagi. Jebakan kesopanan terkadang lebih rapat daripada argumen apapun. Dia tidak bisa memarahi saya karena telah mengkhawatirkan ibunya, apalagi mengatakan ibunya sengaja tidak membuka. Akhirnya dia hanya sudahlah, lain kali dua-duanya hati-hati. Ibu juga jangan kunci pintu lagi. Ibu Ratna menatapnya tajam, jelas tidak puas, karena putranya tidak sepenuhnya memihak padanya. Tapi di hadapan kelelahan Budi dan ketenangan saya, beliau terpaksa menelan amarahnya. Malam itu setelah menidurkan putri, saya membuka kamera untuk melihat rekaman. Ibu Ratna menarik Budi ke ruang tamu. Suaranya pelan tapi penuh dendam. Kamu lihat kan, dia sudah mulai main-main. Hari ini dia bikin ibu malu di depan satu lantai. Ibu nggak akan diam saja. Budi duduk di sofa sambil memijat kening. Ibu mau apa lagi? Dia sudah panggil polisi sekali. Ibu enggak takut? Ibu Ratna tertawa sinis. Suaranya mendingin. Takut apa? Polisi datang berkali-kali tapi tidak ada apa-apa. Nanti mereka juga bosan. Ibu harus kasih tahu dia. Jangan pikir panggil orang luar bisa mengancam ibu. Saya menatap layar, diam-diam menekan tombol simpan video baru. Di kamar tidur putri bergerak. Tangan mungilnya mencari-cari ibunya. Saya meletakkan ponsel, berjalan mendekat dan menggenggam tangannya, merasakan kehangatan lembut itu menyelimuti telapak tangan saya. Ibu Ratna masih ingin melanjutkan. Budi masih ingin menghindar. Dan saya sudah mengerti pertempuran ini tidak bisa berakhir dengan permintaan maaf atau beberapa desahan. Pintu hari ini telah dibuka di depan orang luar.
tetapi pintu lain di dalam hati saya baru saja tertutup sepenuhnya. Setelah malam itu Ibu Ratna hampir tidak berbicara dengan saya. Kalau lewat di ruang tamu, beliau sengaja menyeret sandalnya dengan keras. Kalau meletakkan mangkuk nasi, beliau membantingnya ke meja. Kalau melihat putri, beliau masih berkata, "Cucu nenek manis sekali." Tapi matanya yang melirik saya terasa dingin seperti air sumur di musim kemarau. Budi terjepit di antara dua wanita di rumahnya. Akhirnya memilih cara yang paling ia kenal, berpura-pura sibuk. Keesokan paginya, ia berangkat kerja sangat pagi. Sebelum keluar, ia masih berpesasan, "Ibu dan kamu di rumah coba saling mengalah sedikit. Mas, banyak kerjaan. Jangan sampai Mas lagi rapat harus angkat telepon." Saya yang sedang mengganti baju putri mendengar itu tanpa berniat mengangkat kepala. Ada pria yang mengira mereka berdiri di tengah untuk mendinginkan suasana. Padahal mereka hanya menghindar ke samping, membiarkan yang lebih lemah berjuang sendiri. Ketika pintu tertutup di belakang Budi, Ibu Ratna dari dalam dapur mendengus sangat pelan. Seolah keningan saya pun menjadi duri di matanya. Sepanjang hari itu, suasana di unit 1 Tualu tegang seperti tali jemuran yang ditarik terlalu kencang. Ibu Ratna mondar-mandir sesekali menelepon seseorang untuk mengeluh bahwa menantunya sekarang hebat, sedikit-sedikit panggil polisi. Membuat orang tua tinggal di rumah pun tidak punya harga diri lagi. Saya mendengarnya melalui kamera, melalui kalimat-kalimat yang sengaja ia keraskan di dapur. Tapi saya tidak menjawab. Yang perlu saya lakukan bukanlah memenangkan setiap perdebatan dengannya, melainkan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya ditempatkan di luar pintu keluarganya sendiri. Bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan kalimat "ibu lupa." Sore menjelang saat matahari baru saja terbenam di balik gedung seberang, Budi menelepon, memberitahu bahwa malam ini ada acara jamuan klien, mungkin akan pulang larut. Suaranya terdengar lelah tapi masih menyempatkan diri berpesan, "Kamu makan duluan saja, jangan tunggu, Mas. Kalau ibu bilang apa-apa, kamu abaikan saja, jangan tegang lagi." Saya melihat layar ponsel. Dalam benak saya tiba-tiba muncul sebuah ide yang sangat jelas. Kesempatan terkadang tidak datang dengan ketukan pintu. Ia datang dengan sebuah pemberitahuan biasa dari seorang suami yang tidak pernah berpikir bahwa ketidakhadirannya di rumah akan mengubah segalanya. Ibu Ratna punya kebiasaan pergi senam di sanggar budaya dekat kompleks dari jam Ponta Trasturu sampai hampir jam Kong Kolang malam. Sejak di Jakarta itu sudah menjadi jadwal tetapnya. Meskipun hujan gerimis atau angin dingin, asal kangrupnya mengirim pesan hari ini latih hangerakan baru, beliau akan mengganti setelan olahraga ungunya, mengoleskan sedikit minyak angin lalu pergi. Hari itu juga begitu. Selesai makan malam beliau berdandan tipis menyisir rambutnya rapi. Sambil memakai sepatu beliau melirik saya. "Saya ke sanggar sebentar, kamu di rumah jaga anak baik-baik, jangan nanti bilang saya mengganggu." Saya yang sedang membersihkan mulut putri mengangkat kepala dan tersenyum sangat manis. "Iya Bu, silakan, saya di rumah sama putri." Ibu Ratna mungkin tidak terbiasa dengan kepatuhan. Yang tiba-tiba ini beliau berhenti sejenak di pintu baru kemudian membawa tasnya pergi. Suara langkah kakinya menjauh di koridor lalu suara pintu tangga tertutup. Saya tidak langsung melakukan apa-apa. Saya membawa putri ke kamar, membiarkan bermain boneka kelinci, menyiapkan susu cadangan air hangat, memeriksa popok. Setelah semua beres baru saya ke ruang tamu. Melihat pintu utama grendel tambahan itu berada tepat di jangkauan tangan. Selama ini itulah yang membuat saya berdiri tak berdaya di koridor, yang membuat kunci di tangan saya tak berguna, yang digunakan Ibu Ratna untuk mengajari saya sopan santun. Sekarang untuk pertama kalinya saya berdiri di sisi dalam, melihatnya dengan sikap yang berbeda. Saya tidak merasa puas, jujur saja tidak. Hanya ada rasa sedih yang samar. Karena sebuah keluarga harus sampai pada titik ini. Sebenarnya sudah lama lapuk dari dalam. Klik, saya menggeser grendel. Suara itu sangat pelan, tapi di rumah yang sunyi itu seperti menandai sebuah batas. Setelah itu saya mematikan sebagian lampu ruang tamu, membawa putri ke kamar tidur, menyusuinya hingga kenyang, menepuk punggungnya sampai ia bersendawa pelan lalu tertidur. Beberapa hari terakhir saya telah belajar pelajaran terpenting. Jika ingin membalas, jangan pernah biarkan anak menderita. Putri diletakkan di ranjangnya, perut kenyang, popok kering, AC pas. Di sampingnya ada selimut, susu yang ia sukai. Saya duduk di sampingnya sejenak, menatap wajah mungilnya yang damai dalam cahaya lampu tidur baru kemudian memakai headphone. Pukul 2 swala 2 pelala. Suara kunci bergerak di luar pintu. Ibu Ratna pulang lebih tepat waktu dari yang saya duga. 1 kali, 2 kali, lalu 3 kali. Kunci dari luar diputar-putar, tapi pintu tidak bergerak. Koridor hening beberapa detik, lalu suara ibu mertua terdengar, awalnya pelan. "Sari, buka pintu." Saya membuka kamera koridor umum melalui aplikasi gedung.
Tidak bisa. Tapi suara ketuk pintu terdengar sangat jelas di dalam apartemen. Beliau mengetuk beberapa kali lebih keras. Sari, kamu di rumah kan? Buka pintunya, saya duduk di ranjang. Headphone memutar musik pengkan tidur yang sangat pelan. Cukup agar tidak kaget, tapi tetap bisa mendengar semuanya. Ponsel saya menyala dengan panggilan dari Uratna. 1 panggilan, 2, lalu 5 panggilan berturut-turut. Saya membiarkan ponsel tertelungkup di meja. Tidak diangkat. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena saya ingin beliau punya cukup waktu untuk merasakan bagaimana rasanya orang di dalam tahu kita di luar, tapi tidak membukakan pintu. Sekali saja, hanya sekali, dalam kondisi beliau adalah orang dewasa, tidak lapar susu, tidak menggendong bayi, tidak harus menutupi jada di sudut koridor. Di luar pintu, suara ibu mertua mulai berubah karena marah. Anak kurang ajar ini kamu sengajakan? Kamu pikir bisa panggil polisi sekali terus bisa sombong sama saya? Buka pintunya. Suara gedoran pintu yang bertubi-tubi membuat Putri sedikit bergerak. Saya langsung meletakkan tangan di punggungnya, menepuk pelan sambil berbisik. Tidak apa-apa, nak. Ibu di sini. Untungnya kamar tidur agak jauh dari pintu utama. Suara bisingnya sedikit teredam oleh 2 lapis pintu. Putri hanya mengerutkan kening lalu tidur lagi. Sementara, saya melihat tangan mungilnya menggenggam jari saya, hati saya semakin mantap. Sekitar 10 menit kemudian, Ibu Ratna menelepon Budi. Saya bisa menebaknya karena suara beliau di luar pintu tiba-tiba berubah menjadi isak tangis. Budis pulang sekarang, istrimu kunci pintu, enggak kasih ibu masuk, ibu di luar koridor ini, dia enggak angkat telepon. Saya tidak tahu apa yang Budi katakan di seberang sana, tapi suara ibu mertua langsung meninggi. Enggak dengar bagaimana, dia sengaja. Ibu sudah ketuk pintu sampai mau patah tangan. Sesaat kemudian suaranya merendah karena terpotong. Mungkin Budi sedang di meja minum. Di antara suara sorak-sorai dan ngelas beradu, ia hanya punya cukup kesabaran untuk mengucapkan kalimat yang dulu pernah ia ucapkan pada saya. Tunggu sebentar. Kalimat itu akhirnya kembali pada orang yang tepat untuk mendengarnya. Ibu Ratna berdiri di luar pintu, marah sekaligus tidak percaya putranya bisa begitu acuh tak acuh padanya. Setelah panggilan itu, beliau terus menggedor pintu lalu beralih memanggil satpam. Pak Bing naik cukup cepat, suaranya ramah tapi tak berdaya. Bu Ratna, kalau pintu dikunci dari dalam, saya tidak bisa apa-apa. Atau ibu panggil tukang kunci. Ibu mertua langsung berteriak. Panggil tukang kunci buat apa? Buang-buang uang. Menantu saya di dalam, dia cuma pura-pura tuli. Pak Bing diam beberapa detik lalu menjawab, kalau begitu, ibu coba telepon Baksari lagi. Saya juga tidak berani dobrak pintu rumah orang. Saya mendengar kata pura-pura tuli dan tersenyum kecil. Ternyata kata-kata yang orang gunakan untuk menuduh kita saat kembali pada mereka terdengar begitu menusuk. Ibu Ratna di luar koridor hampir 1 jam lagi. Dari memaki saya beralih ke meratapi nasib, dari mengancam akan menyuruh Budi menceraikan saya hingga mengeluh dirinya sudah tua dan diintimidasi menantu. Kadang beliau menelepon beberapa orang di grup senamnya. Suaranya sambil menangis dan mengadu. Tapi sepertinya setelah insiden polisi kemarin, banyak orang jadi waspada. Tidak ada yang buru-buru datang membela. Menjelang jam elas paton. Entah baterai ponselnya habis atau beliau sudah lelah. Suara ketukan pintu mulai jarang. Saya berdiri mengintip dari celah pintu kamar, ruang tamu sunyi. Cahaya kuning lampu menyinari lantai keramik yang familiar. Pintu utama masih tertutup. Di baliknya ada orang yang pernah membiarkan saya berdiri di luar bersama anak kecil berulang kali. Momen itu saya tidak merasa menang. Hanya merasa bahwa jika orang ingin saling mengajari dengan rasa sakit, pada akhirnya tidak akan ada yang utuh di dalam rumah itu. Hampir jam pagi, suara langkah kaki Budi yang sempoyongan terdengar di koridor. Ibu Ratna seperti menemukan pelampung langsung menangis meraung-raung. Nak, lihat istrimu. Dia kunci ibu di luar dari malam sampai sekarang. Suara Budi terdengar mabuk. Pintunya belum buka. Ketuk saja, Bu. Ketuk. Ibu mertua marah dan sedih menarik tangan Budi ke depan pintu dan menggedornya dengan keras. Saya menunggu beberapa detik lagi lalu lepas headphone, menggendong Putri yang tidur lelap dan meletakkannya dengan aman di ranjang bayi, baru kemudian keluar membuka pintu. Pintu terbuka tepat saat Ibu Ratna mengangkat tangan hendak menggedor lagi. Beliau tertegun, wajahnya campur aduk antara marah dan malu. Budi berdiri di belakangnya ke meja kusut, wajah merah karena alkohol. Melihat pintu terbuka langsung bernapas lega, seolah yang penting bisa masuk dan tidur. Saya menyingkir ke samping. Suara saya penuh penyesalan, persis seperti Ibu Ratna beberapa hari yang lalu. Bu, maaf ya. Saya tadi pakai headphone menidurkan Putri, jadi tidak dengar. Saya kira ibu bawa kunci, jadi bisa masuk. Maaf ya, Bu. Saya juga cuma lupa. Ibu Ratna menatap saya tajam. Saya juga cuma lupa jatuh di tengah koridor seperti batu kecil, tapi cukup membuat wajahnya pucat.
Budi sudah tidak cukup sadar untuk menjadi penengah. Dia sempoyongan masuk, jatuh ke sofa lalu bergumam, sudah bisa masuk ya tidur, jangan ribut lagi. Ibu Ratna menoleh ke putranya, mulutnya membuka lalu menutup. Orang yang ia tunggu sebagai sandaran ternyata sudah mabuk sampai tidak bisa membedakan benar dan salah. Sama seperti berkali-kali saya membutuhkannya, dia juga hanya ingin semuanya tenang agar tidak merepotkannya. Saya menutup pintu, menggeser grendel tapi tidak mengunci tambahan. Sebelum kembali ke kamar, saya menatap Ibu Ratna. Suara saya sangat pelan. Sekali saja berdiri, di luar pintu sudah tidak enak, ya, Bu. Beliau tidak menjawab. Matanya memerah entah karena marah atau karena untuk pertama kalinya mengerti perasaan itu. Tapi saya tahu bagi orang seperti beliau, mengerti bukan berarti berhenti. Ada orang yang ketika disakiti akan tahu cara menyayangi orang lain. Ada juga yang hanya semakin ingin membalas dendam untuk menyelamatkan muka. Keesokan paginya, Ibu Ratna tidak keluar sarapan sampai siang. Beliau masih mengunci diri di kamar. Hanya sesekali batuk untuk membuktikan bahwa dirinya sangat sedih. Budi yang sudah sadar dari mabuknya, mendengar cerita ibunya lalu menatap saya dengan kening berkerut. Tapi ketika saya dengan tenang bertanya, Mas pernah bilang padaku, kalau ibu kunci pintu, tunggu saja sebentar. Kenapa kemarin ibu yang menunggu malah jadi masalah besar? Dia kembali tidak bisa menjawab. Akhirnya dia hanya berkata dengan nada datar, lain kali jangan begitu lagi. Saya menatapnya tiba-tiba merasa kali itu tidak lagi punya bobot. 2 hari kemudian, Ibu Ratna kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi, keheningannya seperti panci presto yang katupnya ditutup. Dan benar saja, pada hari Selasa setelah saya membawa Putri pulang dari kontrol gizi, saya semasukkan kunci ke lubang dan terhenti. Kunci tidak bisa masuk. Lubang kunci di depan saya telah diganti baru berkilauan. Dingin seperti sebuah deklarasi perang tanpa perlu disembunyikan. Saya berdiri di depan pintu unit skontuali, melihat kunci lama di tangan saya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam lubang kunci baru. Lalu tiba-tiba tertawa, sangat pelan. Ibu Ratna akhirnya melepaskan topeng ibu lupa. Ibu sudah tua, ibu pendengarannya kurang. Beralih ke cara yang jauh lebih terang-terangan, tidak hanya mengunci dari dalam, tapi mengganti kunci agar saya tidak punya hak untuk masuk. Jika ini adalah saya sebulan yang lalu, mungkin saya akan menelepon Budi dengan panik, marah, dan sedih, bertanya padanya apa maksud ibunya. Tapi setelah semua video yang tersimpan, semua panggilan yang tak dijawab, semua kalimat menegakkan aturan yang terekam jelas di memori ponsel, saya tidak lagi ingin meminta siapapun untuk membukakan pintu. Saya menggendong Putri, merapikan topinya lalu mendorong kereta menuruni tangga sah. Sebuah pintu yang kuncinya telah diganti tidak pantas membuat saya berdiri di luar mempermalukan diri sendiri lagi. Sampai di taman, saya membuka kamera di dalam rumah. Benar saja rekaman pagi hari menunjukkan dengan jelas Ibu Ratna menunggu saya keluar sekitar 10 menit, lalu menelepon tukang kunci. Beliau berdiri di tengah ruang tamu, suaranya penuh kemenangan. Sampai tidak perlu menebak pun saya tahu wajahnya saat itu berseri-seri. Mas, tolong datang sekarang ya, ganti lubang kunci pintu utama. Iya, secepatnya. Di rumah saya ada yang suka menghilangkan kunci. Saya takut tidak aman. Sekitar setengah jam kemudian, tukang kunci datang. Beliau berdiri di samping mengawasi orang itu melepas kunci lama bahkan bergumam. Kita lihat kali ini kamu masih bisa buka pintu dengan cara apa. Saya menyimpan video itu, mengirimkannya ke Dewi dengan satu kalimat, dia ganti kunci. Belum sampai subdetik Dewi menelepon balik. Suaranya campur aduk antara marah dan tenang. Jangan dan bertengkar. Lakukan persis seperti yang pernah dibilang si Budi. Kalau enggak bisa masuk rumah, ya jalan-jalan. Tapi ingat, jalan-jalannya yang berkesan. Saya mengerti maksudnya. Pertarungan ini bukan lagi soal kunci, tapi soal uang, harga diri, dan hak untuk hidup layak di dalam keluarga sendiri. Ibu Ratna ingin membuktikan saya tidak punya hak masuk rumah dan saya akan menunjukkan padanya bahwa pintu itu sebenarnya sedang menahan orang-orang yang lebih takut kehilangan daripada saya. Saya membawa Putri ke sebuah pusat perbelanjaan besar sekitar 3 km dari apartemen. Di sana ada ruang ibu dan anak yang bersih, area bermain kecil, restoran, apotek, toko pakaian anak, dan bahkan salon. Sudah lama saya tidak berani masuk ke tempat-tempat seperti itu karena selalu menanamkan dalam pikiran sedang punya anak kecil harus hemat. Dulu uang di rekening bersama sebagian besar dipegang kartu utamanya oleh Budi. Tapi setelah saya melahirkan, dia membuatkan kartu tambahan untuk saya agar mudah membeli keperluan anak. Kata sandinya masih tanggal pernikahan kami. Sebuah romantis kuno yang sekarang kalau diingat-ingat hanya terasa ironis. Saya tidak membeli barang yang tidak berguna. Hal pertama yang saya lakukan adalah membawa Putri ke ruang ibu dan anak,
mengganti popoknya, menyusuinya, dan mengelap badannya dengan handuk hangat. Setelah itu, saya membeli beberapa setel pakaian baru untuknya. 1 kaleng susu formula cadangan, popok obat penurun panas, probiotik, dan sebuah gendongan bayi berkualitas baik agar jika perlu bepergian jauh, saya bisa menggendongnya dengan mudah. Di toko pakaian kerja wanita, saya memilih 2 kemeja, 1 celana panjang bahan dan sepasang sepatu datar. Sudah lama sekali saya hanya berkutat dengan daster, kaos, menyusui, rambut diikat asal, dan wajah lelah tanpa riasan. Tapi seorang wanita yang bersiap keluar dari pernikahan tidak bisa hanya membawa air mata. Dia butuh surat-surat uang dan sepasang sepatu yang cukup nyaman untuk berjalan jauh. Notifikasi SMS pengurangan saldo mulai masuk ke ponsel Budi. Panggilan pertamanya datang setelah saya membayar di apotek. Saya biarkan berdering. Panggilan kedua datang saat saya sedang menyuapi putri bubur di food court. Baru, pada panggilan ketiga saya mengangkat, suara Budi terdengar tergesa-gesa. "Sari, kamu di mana? Kenapa rekening saldonya berkurang terus? Kamu beli apa banyak sekali?" Saya menyekam mulut anak saya dengan tisu menjawab dengan sangat tenang. "Aku di mall. Ibu kunci rumah. Tapi mungkin lupa kasih aku kunci baru. Aku nggak bisa masuk. Mas kan pernah bilang kalau nggak bisa masuk bawa anak jalan-jalan saja. Sekalian jalan-jalan, sekalian beli keperluan putri." Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Budi merendahkan suaranya, "Ibu ganti kunci." "Kenapa ibu enggak bilang, Mas?" Saya melihat layar kamera Ibu Ratna sedang duduk di sofa. Di sampingnya ada kantong berisi kunci lama. Wajahnya sangat puas. "Coba, Mas," tanya ibu. "Kalau aku yang telepon, paling ibu tidur atau pendengarnya kurang. Kalau Mas yang telepon, mungkin ibu dengar." Kalimat itu ringan seperti kapas, tapi menusuk tepat di sasaran. Budi tidak langsung menjawab, hanya menyuruh saya jangan belanja lagi dan dia akan menelepon ibunya. Saya menutup telepon, lanjut menyuapi putri suapan bubur terakhir. Lama menit kemudian, kamera merekam adegan ponsel Ibu Ratna menyala. Begitu melihat nama Budi, beliau langsung mengangkat. Bahkan sengaja mengaktifkan speaker seolah ingin pamer kemenangan. "Budi, ibu kasih tahu ya, ibu sudah ganti kunci." Menantu yang tidak tahu hormat sama orang tua itu harus. Belum selesai bicara, Budi sudah memotong dengan nada tinggi. "Ibu ganti kunci buat apa? Sari nggak bisa masuk rumah. Jadi dia bawa anak ke mall. Baru sebentar sudah habis hampir wati juta. Ibu suruh dia pulang sekarang." Ibu Ratna melompat seolah tertusuk jarum. "Apa? Rjuta? Dia belanja kayak mau bakar rumah." Saya mendengar percakapan itu melalui kamera dan tiba-tiba merasa lucu. Ketika cucunya menangis di luar koridor, beliau tidak cemas. Ketika menantunya tidak bisa masuk rumah, beliau tidak cemas. Tapi begitu uang di rekening bersama berkurang, beliau langsung tidak bisa duduk tenang. Budi di seberang sana masih mengatakan sesuatu. Suaranya semakin meninggi. Sementara Ibu Ratna sambil memaki saya boros sambil mendesak Budi untuk menyuruh saya pulang. Saya mematikan kamera, tidak ingin mendengar lebih lanjut. Ada jawaban yang tidak perlu diucapkan langsung oleh orangnya. Cukup lihat reaksinya saja sudah cukup. Sore itu saya tidak langsung pulang. Saya membawa putri ke area bermain anak-anak agar ia bisa merangkak di atas karpet bersih di bawah pengawasan staf. Sementara saya duduk di samping minum secangkir teh panas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak perlu melihat jam untuk pulang sebelum anak lapar. Tidak perlu khawatir apakah pintu akan terbuka atau tidak. Kebebasan ini sejak besar hanya 1 sore di pusat perbelanjaan. Tapi bagi seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam perasaan menunggu untuk diizinkan masuk, ini berharga seperti sepotong langit. Hampir jam 5 sore, saya baru mendorong putri kembali ke kompleks apartemen. Tidak langsung ke atas. Saya langsung ke taman tempat beberapa ibu-ibu biasa duduk santai. Ibu Vina dari lantai alas melihat saya menenteng banyak kantong belanja dan terkejut. "Loh Sari baru pulang jam segini. Habis dari mana seharian?" Saya menghelas napas, berusaha menjaga suara agar terdengar lelah dan pasrah. "Iya Bu, tadi habis bawa putri periksa. Pas pulang ibu saya mungkin lupa, sudah ganti kunci, tapi belum kasih saya yang baru. Saya nggak bisa masuk. Berdiri di luar juga kasihan anak. Jadi, saya bawa jalan-jalan saja biar enggak rewel." Kalimat ganti kunci tapi belum kasih yang baru-baru saja jatuh. Beberapa ibu-ibu langsung mengangkat kepala. Bu Wati yang sedang memetik kangkung mengerutkan kening. "Ganti kunci kok enggak kasih menantunya? Bukannya di rumah itu ada anak kecil?" Saya buru-buru melambaikan tangan. Seolah ingin membela, "Mungkin ibu saya lupa Bu. Ibu saya orangnya baik kok. Cuma suka khawatir rumah enggak aman. Dulu juga pernah kunci dari dalam beberapa kali." Saya panggil-panggil enggak dengar. Mungkin Narena sesudah tua jadi ingatannya kurang. Perkataan itu di permukaan seperti membela Ibu Ratna. Tapi pendengar manapun tidak akan sebodoh itu untuk tidak mengerti. Ibu Vina mencibir, "Lupa kok sering, sebanget. Kunci pintu,
ganti, kunci nggak kasih, semua lupanya, pas, menantu sama cucu di luar. Seorang ibu lain menimpali, saya lihat kemarin polisi ke rumah kamu kan. Orang-orang enggak ngomong saja, tapi siapa yang enggak tahu? Saya menunduk, mengelus rambut, Putri, berpura-pura canggung. Saya juga tidak mau tetangga salah paham sama ibu. Ibu Dats kesini membantu menjaga cucu. Saya berterima kasih sekali. Cuma kadang Putri kan masih kecil. Kalau kelamaan di luar saya takut dia capek. Justru sikap sabar itulah yang membuat cerita menyebar lebih cepat daripada tuduhan apapun. Orang bisa saja meragukan menantu yang memaki mertua, tapi akan sangat mudah bersimpati pada ibu muda yang menggendong anak kecil dan setiap bicaranya selalu mengambil bagian yang merugi. Belum sampai tasapan menit, obrolan di taman sudah beralih dari bertanya menjadi bergosip. Ada yang bilang Ibu Ratna kelihatannya ramah tapi ternyata licik. Ada yang menyinggung soal preferensi anak laki-laki. Ada yang bilang menantu dari jauh memang sering ditindas. Saya tidak menambah bumbu apapun, hanya sesekali menghela napas menggendong Putri, dan menenangkannya saat ia bergerak sebelum naik ke atas. Buati memanggil saya. Neng, tinggal di unit nomor berapa ya? Saya menjawab, unit 123 Gedung Bebu. Mertua saya namanya Ratna yang suka ikut senam malam-malam di Sanggar Budaya. Buati menatap saya. Tatapannya penuh simpati dan pengertian. Oh iya, ibu tahu. Kalau ada apa-apa bilang saja. Kita tinggal satu kompleks. Orang semua lihat bukan tidak tahu. Saya mengangguk berterima kasih. Dalam hati sama sekali tidak merasa puas. Opini publik adalah pisau bermata dua. Tapi setidaknya mulai hari ini Ibu Ratna tidak lagi bisa sendirian menceritakan kisah versinya. Malam itu saya pulang setelah Budi menelepon 3 kali lagi untuk mendesak. Pintu terbuka sangat cepat. Ibu Ratna berdiri di balik pintu, wajahnya menghitam, menatap kantong-kantong belanja di tangan saya seperti melihat barang bukti kejahatan. Budi berdiri di ruang tamu, raut wajahnya tidak lebih baik. Dia mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Kamu belanja sebanyak ini. Saldo di rekening tinggal setengahnya. Saya meletakkan tas popok, melepas sepatu Putri, lalu menjawab. Baju anak, obat anak, beberapa setel baju buat aku kerja lagi. Aku nggak bisa masuk rumah. Masa harus gendong anak berdiri di koridor seharian? Ibu Ratna tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendesis. Kamu jangan pura-pura. Kamu sengaja belanja buat balas dendam sama saya kan? Rumah ini kasih kamu makan. Kasih kamu tempat tinggal, kamu malah boros. Saya mengangkat kepala menatapnya. Suara saya masih lembut. Ibu bilang begitu. Salah saya di mana? Saya kan enggak mau pergi ke mana-mana. Gara-gara kunci baru tidak cocok sama kunci saya. Lagi pula ibu pernah bilang rumah harus aman. Saya sorot sama ibu. Enggak bisa masuk rumah ya. Saya bawa cucu ibu ke tempat yang bersih, sejuk. Ada ruang ibu dan anak, saya kira ibu akan tenang. Budi memijat keningnya. Dia ingin memarahi saya tapi semua alasan kembali pada kunci baru ibunya. Akhirnya dia menoleh ke Ibu Ratna. Bu, kenapa ibu ganti kunci enggak bilang sama Budi? Seenggaknya kasih kuncinya ke Sari. Ibu Ratna marah sampai bibirnya gemetar. Ibu lakukan ini demi siapa? Bukan demi rumah ini. Dia kemarin kunci ibu di luar. Hari ini ibu ganti kunci buat kasih dia pelajaran sedikit. Memangnya kenapa? Budi putus asa. Ibu kasih pelajaran macam apa sampai dia habis puluhan juta? Ibu tahu Budi kerja sebulan baru dapat segitu. Teguran itu membuat Ibu Ratna terdiam. Mungkin beliau tidak menyangka pada akhirnya yang membuat putranya berbalik kesal bukan soal benar atau salah, tapi soal uang. Saya membawa Putri ke kamar untuk mengganti bajunya. Di luar ruang tamu, saya mendengsu wasa ibu dan anak itu bertengkar semakin keras. Satu menuduh menantu boros, satu menuduh ibu membuat masalah. Tidak ada yang menyinggung kenapa seorang ibu muda yang menggendong anak kecil harus dikunci di luar berkali-kali. Tapi tidak apa-apa, kebenaran tidak perlu Sasaka sebutkan sekarang. Ia sudah mulai merayap ke setiap celah retakan di rumah ini. Keesokan paginya, saya membawa Putri turun ke taman seperti biasa. Baru sampai di bawah pohon mangga, beberapa ibu-ibu sudah mengerubungi dan berbisik. Tadi malam bisa masuk rumah, Neng. Dikasih kunci baru enggak sama Ibu Ratna. Saya tersenyum kecut, belum sempat menjawab seorang ibu lain sudah berkata, tadi malam, dia enggak ikut senam loh, pasti malu karena semua orang gosipin. Buati menggeleng. Malu ya harusnya diperbaiki. Menantu gendong cucu kok dikunci-kunci terus. Siapa yang mau bela? Saya memeluk Putri erat-erat menunduk mencium rambutnya. Di bawah sinar matahari pagi, taman apartemen masih ramai. Suara sapu lidi, suara penjual kue, suara orang tua saling memanggil untuk berolahraga bercampur menjadi satu suara kehidupan yang sangat familiar. Hanya saja mulai hari ini, setiap tatapan yang mengarah ke unit Swatulu tidak lagi sama. Dan saya tahu bagi orang yang seumur hidupnya bergantung pada harga diri seperti Ibu Ratna, pintu yang paling sulit dibuka bukan lagi pintu rumah, melainkan mulut tetangga. Sejak pagi itu, taman apartemen tiba-tiba menjadi cermin yang sangat tidak nyaman bagi Ibu Ratna.
Setiap kali beliau menenteng tas ke pasar atau bersiap ke sanggar budaya untuk senam, tatapan yang dulunya ramah menyapa mulai berhenti lebih lama. Obrolan yang sedang seru pun mendadak pelan. Tidak ada yang menunjuk wajahnya dan bicara, tapi keheningan terkadang lebih tajam dari makian. Malam itu, Ibu Ratna tidak pergi senam. Beliau duduk di ruang tamu, menyetel TV dengan volume sangat keras. Sesekali seolah ingin seisi rumah tahu bahwa dirinya sedang terluka. Budi pulang kerja wajahnya masam, baru melepas sepatu sudah bertanya seraya. Hari ini kamu bilang apa lagi sama tetangga? Pertanyaan itu terdengar tenang tapi penuh tuduhan. Saya yang sedang melipat pakaian Putri mengangkat kepala menatapnya. Ibu-ibu tanya kenapa aku gendong anak di jalanan seharian? Aku bilang ibu ganti kunci. Mungkin lupa belum kasih. Aku juga bilang ibu tidak sengaja. Kalau itu salah, Mas ajari aku lain kali harus bilang bagaimana. Budi tercekat. Ibu Ratna langsung menyelah suaranya setajam pisau. Kamu jangan pura-pura. Kamu belain saya. Tapi semua orang dengarnya seperti saya menganiaya kamu. Hari ini saya turun ke taman, orang-orang lihat saya seperti lihat penjahat. Kamu puas sekarang. Saya meletakkan baju kecil Putri ke dalam laci, merapikan lipatannya baru kemudian menjawab, saya tidak melakukan apa-apa untuk mempermalukan ibu. Apa yang terjadi di rumah ini? Kalau ibu merasa tidak ada yang salah, kenapa ibu takut orang lain tahu? Ruangan menjadi hening. Budi menatap saya, mungkin ingin marah, tapi tidak menemukan kata yang pas. Ibu Ratna wajahnya merah padam, membuang muka dan mengusap air mata memulai drama lamanya. Saya sudah tua, saya kesini bantu kalian malah ditekan menantu, sampai tidak berani keluar rumah. Baiklah, besok saya pulang kampung biar tidak mengganggu pemandanganmu. Dulu kalimat ini selalu berhasil, saya akan buru-buru minta maaf. Budi akan menyalahkan saya tidak tahu diri, lalu beliau akan tetap di posisi korban yang berkorban. Tapi hari ini saya hanya menutup laci dan berkata, kalau ibu memang mau pulang kampung saya akan bantu ibu berkemas. Ibu Ratna tertegun. Budi juga orang yang terbiasa menggunakan ancaman pergi untuk memaksa orang lain menahan akan sangat kesal ketika tidak ada yang menahannya. Budi melangkah maju, suaranya merendah. Sari, jangan dorong masalah ini lebih jauh, ibu cuma bicara saat marah. Saya menatapnya, tiba-tiba merasa kata marah di rumah ini sangat praktis. Ibunya mengunci pintu karena marah, mengganti kunci karena marah, menjelek-jelekan saya karena marah. Sementara saya hanya dengan melindungi diri sendiri sudah dianggap berlebihan. Malam itu setelah menidurkan Putri, saya duduk di tepi ranjang lama sekali. Koper hitam di atas lemari tertutup debu tipis. Koper itu dulu menemani saya dinas saat masih bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan desain interior. Sebelum saya berhenti untuk melahirkan setelah menikah dengan Budi, saya selalu berpikir akan menggunakan koper itu untuk liburan keluarga. Siapa sangka pertama kali saya menurunkannya adalah untuk membawa anak saya pergi dari rumah yang pernah saya sebut sebagai sarang. Saya mulai berkemas. Pakaian Putri, akta kelahiran asli, buku imunisasi, kartu BPJS, beberapa obat dasar, botol air popok dan boneka kelinci yang biasa ia peluk saat tidur. Barang-barang saya tidak banyak, hanya beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, buku tabungan pribadi yang isinya tidak seberapa, satu bundel stethoscope belanja keperluan anak dan sebuah USB berisi seluruh rekaman kamera. Dewi sudah berpesan berulang kali, wanita yang meninggalkan rumah suami boleh lipstick tapi dokumen anak dan bukti jangan pernah lupa. Keesokan paginya saya berkata pada Budi saat ia sedang buru-buru makan mie instan. Aku sudah pesan tiket mau bawa Putri pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Sumpit di tangannya berhenti. Ibu Ratna dari dapur langsung menjulurkan kepala dengan cepat. Budi mengerutkan kening. Kenapa kamu enggak diskusi sama Mas? Tiba-tiba pulang ke rumah orang tuamu. Kenapa? Saya menuang air hangat ke botol anak saya. Suara saya datar. Aku menikah hampir 3 tahun. Setelah melahirkan, orang tuaku cuma bisa datang 2 hari lalu harus pulang. Sekarang Putri sudah lebih kuat. Aku mau bawa anakku pulang. Masa aku mau pulang ke rumah orang tuaku sendiri harus minta izin? Ibu Ratna langsung mengubah nada suaranya menjadi lembut yang palsu. Sari, jangan marah sama ibu terus bawa cucu pulang. Kalau ibu ada yang salah ibu perbaiki. Tapi kamu pergi sekarang. Nanti orang luar bilang ibu yang usir kamu. Saya melihatnya dan merasa aneh. Saat saya berdiri di luar pintu, beliau tidak takut anak saya lapar. Saat saya harus berkelana seharian karena kunci baru, beliau tidak takut saya lelah. Begitu saya mau pulang ke rumah orang tua, beliau takut kata-kata orang luar. Harga dirinya ternyata lebih besar dari segalanya di rumah ini. Saya tersenyum, saya tidak marah. Saya cuman kangen orang tua. Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk mengunci mulut ibu dan anak itu. Budi ingin mengantar saya ke stasiun. Saya menolak dengan alasan dia harus kerja. Sebenarnya saya tidak mau duduk di mobilnya lebih lama lagi.
Juga tidak mau mendengar kata-kata perdamaian yang terlambat hanya karena takut gunjingan tetangga. Saat saya menarik koper ke taman, beberapa ibu-ibu di bawah pohon mangga langsung melihat ke arah saya. Ibu Vina bertanya, "Sari, mau kemana kok bawa barang seak sekali?" Saya menggendong Putri di satu tangan, koper di belakang menjawab dengan suara yang cukup terdengar. "Iya Bu, mau bawa Putri pulang ke rumah kakek neneknya sebentar. Beberapa hari ini ibu di rumah lagi kurang senang. Saya pergi beberapa hari biar rumah tenang." Satya tidak bicara lebih lanjut tapi hanya dengan itu saja desahan-desahan sudah terdengar di belakang. Seorang ibu berbisik, "Kasihan, pasti ditekan sampai harus pulang ke rumah orang tuanya." Saya mendengarnya tapi tidak menoleh. Rumah orang tua saya di pinggiran kota memiliki halaman kecil dengan pohon belimbing dan beberapa petak sayuran yang dirawat ibu sepanjang tahun. Begitu melihat saya menggendong Putri turun dari mobil, ibu saya langsung berlari keluar. Tangannya masih bertepung karena sedang membuat kue. Beliau memeluk cucunya dulu, lalu menatap saya lama sekali. Tatapan seorang ibu kandung terkadang tidak perlu bertanya pun sudah membuat anak perempuannya ingin menangis. Saya mencoba tersenyum. "Aku bawa Putri main beberapa hari. Bu, ibu enggak keberatan kan kami numpang makan?" Ibu saya memukul pelan bahu saya. Suaranya tercekat. "Ini rumahmu. Numpang maka apa?" Ayah saya dari kebun belakang datang, tangan masih memegang parang. Melihat koper, beliau tidak langsung bertanya, hanya mengambilnya lalu berkata, "Masuk dulu, panas-panas begini di luar." "Mana Putri? Sini kakek gendong." Putri awalnya malu-malu menatap kakeknya dengan mata bulat, tapi sebentar kemudian sudah berpegangan pada kerah baju kakeknya. Tertawa cekikan saat kakeknya menirukan suara ayam. Tawa itu bergema di rumah tua, membuat dada saya terasa lega. Sudah lama sekali saya tidak mendengar suara yang tidak dimaksudkan untuk menutupi ketegangan. Makan malam hari itu ada ikan goreng tumis kangkung, dan semangkuk sayur bening yang dimasak ibu sedikit asin seperti dulu. Baru makan setengah mangkuk saya tiba-tiba tidak bisa menelan lagi. Ibu saya menambahkan sepotong ikan ke mangkuk saya bertanya dengan sangat pelan, "Di sana kamu hidupnya baik-baik saja?" Satu pertanyaan sederhana itu membuat segalanya dalam diri saya runtuh. Saya bercerita bukan dengan nada marah tapi seperti orang yang sedang membaca ulang buku catatan utang yang sudah terlalu banyak barisnya. Cerita tentang kunci pintu, tentang Putri menangis di koridor, tentang kamera. Cerita Budi yang tahu ibunya menegakkan aturan, cerita ganti kunci, cerita tetangga. Ayah saya membanting mangkuknya ke meja. Beliau tidak mengumpat tapi tangannya gemetar. "Kenapa kamu tidak bilang ayah ibu dari dulu?" Saya menunduk tenggorokan tercekat. "Aku takut ayah ibu khawatir. Lagi pula aku pikir kalau sabar nanti juga selesai." Ibu saya mengusap matanya. Suaranya campur aduk antara kasihan dan marah. "Waktu kamu melahirkan, ayah ibu sebenarnya mau tinggal lebih lama merawatmu. Tapi malam kedua, ibu dengar Ibu Ratna bilang ke Budi di dapur. Katanya kakek nenek dari pihak istri Salau tinggal lama merepotkan. Rumah sempit, orang kampung ke kota tidak tahu diri. Ibu takut dia bikin kamu susah, makanya ibu ajak ayah pulang." Kalimat itu seperti kepingan puzzle yang terlambat dan jatuh tepat pada tempatnya. Ternyata bukan orang tua saya tidak mau tinggal. Ternyata saat saya berbaring di kamar menahan sakit jahitan, sedih dan menyalahkan ibu, kenapa cepat sekali pulang. Di luar sana, mereka telah disakiti tapi tetap diam karena takut saya tidak nyaman. Saya menangis. Kali ini bukan karena Budi atau Ibu Ratna, tapi karena kasihan pada orang tua saya yang sudah tua masih harus menelan kepahitan agar anak perempuannya bisa tenang di rumah suaminya. Ibu memeluk saya, tangannya yang kurus mengelus punggung saya seperti saat saya kecil. "Sudah pulang ke sini? Bernapaslah dulu nak. Mas, salah apapun nanti dipikirkan tapi jangan kembali lagi untuk dikunci di luar oleh mereka." Malam itu setelah Putri tidur di kelambu kecil yang dipasang ibu di sudut ranjang, saya menelepon Dewi. Dia mendengar semuanya lalu hanya berkata, "Mulai bersiap-siap. Surat cerai, hak asuh anak, harta gono gini, semua harus jelas. Jangan tunggu mereka menyerang balik baru panik." Saya membuka laptop, membuat folder bernama Pergi, memasukkan semua video, riwayat panggilan, pesan struk belanja, dan dokumen Putri ke dalamnya. Budi menelepon belasan kali, saya hanya membalas pesan. "Aku dan anak sudah sampai di rumah orang tua dengan selamat. Kalau ada yang perlu dibicarakan serius, aku yang akan berinisiatif." Hari-hari berikutnya, kehidupan di rumah orang tua begitu damai. Sampai seawalnya, saya merasa aneh. Pagi hari, ayah menggendong Putri ke halaman melihat ayam makan.
Ibu menjemur popok di tali sambil menyanyikan lagu-lagu daerah. Sementara saya menyempatkan diri menghubungi seorang pengacara wanita yang direkomendasikan Dewi bertanya tentang hak asuh anak di bawah tahun, tentang harta bersama, tentang pembuktian kekerasan psikologis, dan tindakan menghalangi aktivitas oleh mertua. Pengacara itu berkata terus terang, "Anda punya bukti. Punya kemampuan untuk bekerja lagi, punya keluarga yang mendukung merawat anak. Jangan takut tapi harus tenang." Saya pikir saya akan punya lebih banyak waktu untuk tenang. Tapi pada malam kelima di rumah orang tua, saat saya membuka kamera di apartemen untuk memeriksa baterai dan mengunduh data, saya tiba-tiba melihat sesosok pria asing masuk ke ruang tamu rumah saya. Pria itu sekitar 1 mengenakan kemeja polo putih, tangan membawa kantong buah. Cara berjalannya sangat alami seperti sudah hafal jalan. Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya berseri-seri. Berbeda sekali dengan hari-hari saat digunjingkan tetangga. Beliau menutup tirai jendela lalu tersenyum pada pria itu dengan senyum yang belum pernah saya lihat ia berikan pada ayah mertua saya. Saya langsung duduk tegak. Jantung berdebar kencang sampai ibu saya dari beranda bertanya, "Sari, kamu kenapa?" Saya tidak langsung menjawab, hanya memutar ulang video, memperbesar wajah pria itu. Perasaan jijik dan dingin menjalari tulang punggung saya. Pria itu pernah saya lihat di Sanggar Budaya. Dialah Pak Wibowo, pasangan Dana Ibu Ratna. Jika beliau hanya datang berkunjung biasa, Ibu Ratna tidak perlu menutup tirai, tidak perlu melihat sekeliling apalagi tersenyum dengan ekspresi malu-malu. Seperti gadis muda yang baru saja diajak kencan. Di ruang tamu unit Sotusuoli, segalanya terjadi terlalu alami untuk disebut kebetulan dan terlalu mencurigakan untuk saya bisa menipu diri sendiri lagi. Saya tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Selama beberapa hari berikutnya, kamera terus merekam kedatangan Pak Wibowo saat Budi tidak di rumah dan Ibu Ratna sendirian. Pria itu kadang membawa kantong jeruk, kadang sekotak kue, bahkan suatu hari membawa sebuket kecil bunga kerisan kuning. Awalnya mereka duduk di ruang tamu minum teh, berbicara pelan sampai kamera tidak menangkap dengan jelas. Kemudian, Ibu Ratna mulai membawanya masuk sekamarnya, pintu tertutup. Dari luar hanya terdengar tawa sangat pelan, suara sandal diseret di lantai, dan beberapa kalimat bisikan yang terputus-putus. Setiap kali melihatnya, saya merasa mual. Bukan karena Ibu Ratna sudah tua, tidak boleh punya perasaan. Apalagi karena saya ingin menjadikan urusan pribadi seorang wanita sebagai bahan tontonan. Yang membuat saya jijik adalah orang yang selalu menggunakan moralitas keluarga, aturan rumah tangga, dan harga diri keluarga untuk menekan saya. Ternyata diam-diam melakukan pengkhianatan di belakang suaminya. Beliau pernah memaki saya tidak tahu cara menjadi menantu. Pernah mengajari saya bahwa pintu rumah keluarga Nugraha tidak bisa seenaknya dimasuki, tapi begitu menantunya pulang ke rumah orang tuanya, beliau mengubah pintu itu menjadi tempat menyembunyikan rahasianya. Dewi melihat rekaman yang saya kirim, diam lama sekali baru menelepon balik. "Sari, ini kesempatan tapi harus dilakukan dengan benar, jangan menyerbu sendirian. Jangan biarkan mereka membalikan fakta seolah kamu membuat cerita. Hubungi ayah mertuamu. Ajak saksi dan ingat, tujuanmu bukan untuk melabrak selingkuhan siapapun, tapi untuk mengakhiri rumah tangga yang penuh kemunafikan itu." Saya paham jika masalah ini pecah dalam pertengkaran pribadi, Ibu Ratna akan menangis, Pak Wibowo akan menyangkal, Budi akan menyalahkan saya menjebak, tapi jika ada saksi di saat yang tepat, kebenaran akan berbicara sendiri. Saya menelepon ayah mertua saya, Bapak Darmawan. Pada suatu malam saat Putri sudah tidur, beliau tinggal di kampung dengan rumah kebun dan beberapa ekor ayam. Sangat jarang ke kota. Dalam ingatan saya Pak Darmawan adalah orang yang pendiam, sedikit kaku, tapi bukan orang jahat. Saat saya melahirkan, beliau pernah menggendong Putri dengan sangat canggung, menatap cucu perempuannya sambil tersenyum lembut dan berkata, "Anak perempuan juga berharga, yang penting sehat." Karena kalimat itulah saya masih menyimpan sedikit rasa hormat padanya. Meskipun keluarga suaminya telah membuat saya lelah. Ketika saya bilang ingin mengirimkan beberapa rekaman video, beliau masih mengira saya kembali dikunci oleh Ibu Ratna. Suaranya berat. "Bapak dengar sedikit dari Budi, tapi katanya cuma salah paham di rumah. Kalau dia keterlaluan, nanti Bapak yang bicara." Saya memejamkan mata, mencoba menjaga suara. "Bapak lihat videonya dulu baru kita bicara nanti, Pak."
Pesan terkirim di seberang sana. Hening hampir 10 menit lalu telepon berdering. Pak Darmawan hanya mengucapkan satu kalimat. Suaranya Saksari. Laki-laki di video itu siapa? Saya menjawab. Saya dengar dari tetangga namanya Pak Wibowo. Pak, teman senam ibu. Di seberang sana terdengar desahan yang sangat berat. Lama sekali baru Pak Darmawan berkata, kamu jangan bilang Budi dulu. Besok Bapak naik kereta ke sana. Dalam suaranya tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya ada rasa malu yang terpendam sampai ke dasar. Justru ketenangan itulah yang membuat saya merasa iba. Ternyata dalam pernikahan yang lapuk, bukan hanya menantu yang dibohongi. Malam itu, Budi kembali menelepon saya, bertanya, kapan saya dan anak akan pulang. Dia bilang tetangga di kompleks terlalu banyak bicara. Ibunya beberapa hari ini mentalnya tidak stabil dan saya sebagai menantu juga harus tahu batas. Saya melihat rekaman terbaru Ibu Ratna sedang duduk di sofa membalas pesan seseorang. Sudut bibirnya tersenyum ringan. Suara saya begitu tenang sampai Budi sendiri terkejut. Selasa depan aku pulang. Aku sudah pesan tiket. Budi bernapas lega. Iya. Pulanglah nanti kita bicara. Mas akan suruh ibu minta maaf padamu. Saya melihat anak perempuan saya tidur di samping menjawab iya. Pulang nanti kita bicara. Sebenarnya saya membeli tiket untuk keesokan paginya. Orang tua saya mau ikut, tapi saya hanya meminta mereka menjaga Putri. Ibu saya memeluk cucunya dengan cemas, bertanya, kamu pulang sendirian tidak apa-apa? Saya menggeleng. Aku pulang bukan untuk bertengkar. Aku pulang untuk mengakhiri. Ayah saya meletakkan tangan di bahu saya, tangannya yang kapalan meremas pelan. Ingat, jaga diri. Apapun masalahnya biar orang dewasa dan hukum yang menjadi saksi. Jangan ikut campur langsung. Kalimat itu membuat hati saya mantap. Kereta sampai di Jakarta hampir tengah hari. Saya tidak langsung pulang tapi janjian dengan Pak Darmawan di sebuah warung dekat apartemen. Beliau datang lebih dulu. Kemejanya sudah pudar, Tang membawa tas kain tua. Wajahnya menggelap karena semalaman hampir tidak tidur. Melihat saya, beliau tidak basa-basi, hanya berkata, hari ini dia datang tidak? Saya membuka kamera. Di layar, Pak Wibowo baru saja masuk ke apartemen. Ibu Ratna langsung menutup pintu dan menarik tirai. Pak Darmawan menatap lekat-lekat, rahangnya mengeras. Sesaat, kemudian beliau berdiri. Saya sudah menelepon tukang kunci dan memberitahu Pak Bing bahwa saya kehilangan kunci baru. Perlu membuka pintu unit saya dengan disaksikan oleh ayah mertua dan ketua RT. Buati juga diundang karena setelah insiden polisi kemarin, beliau sudah berpesan jika ada apa-apa, panggil saja. Pak Bing melihat Pak Darmawan dengan wajah sehitam dasar panci menduga ada masalah serius, tapi tetap menjaga etika hanya bertanya, perlu panggil polisi? Neng, saya menjawab, kalau di dalam ada perlawanan kita panggil. Untuk sekarang saya hanya perlu membuka pintu dengan sas. Rombongan itu naik tangga, awalnya tidak ramai, hanya saya, Pak Darmawan, tukang kunci, Pak Bing, dan Buati. Tapi kompleks apartemen tua punya satu ciri khas. Suara tidak pernah berjalan sendirian. Buati baru berbisik, ada apa, Neng? Ibu Vina dari lantai 1 sudah mengangkat kepala. Tukang kunci baru membuka tas perkakas. Tetangga seberang sudah membuka pintu. Saya tidak perlu berteriak, tidak perlu menambah-nambahi. Hanya berkata sangat pelan pada Buati. Ibu saya di dalam rumah dengan seorang pria yang bukan keluarga. Saya takut dituduh macam-macam. Makanya saya minta tolong semuanya jadi saksi. Kalimat itu seperti api yang menyambar tumpukan jerami kering. Tatapan semua orang langsung berubah. Ada yang menutup mulut, ada yang berceletuk, jangan-jangan Bu Ratna sama Pak Wibowo itu. Saya tidak menjawab. Tukang kunci melihat saya, melihat Pak Darmawan dan setelah dikonfirmasi surat-surat kepemilikan unit dan persetujuan dari suami sah Ibu Ratna, barulah ia membungkuk dan mulai bekerja. Suara klik-klak terdengar di depan pintu yang pernah mengurung saya berkali-kali. Kali ini saya tidak berdiri di luar menunggu belas kasihan. Saya berdiri di luar agar kebenaran di dalam terbuka dengan sendirinya. Dari dalam terdengar suara gaduh. Awalnya suara kursi bergeser lalu suara panik Ibu Ratna. Siapa itu? Siapa yang buka pintu? Pak Darmawan tidak bicara. Wajahnya saat itu membuat saya merinding. Pintu terbuka, ruang tamu kosong. Tirai tertutup rapat, di atas meja ada 2 cangkir teh yang masih mengepul dan sekantong buah yang sudah terbuka. Dari kamar tidur Ibu Ratna terdengar suara pria yang panik. Pasti menantumu pulang ya. Katanya minggu depan baru pulang, tidak ada seorang pun di koridor yang bicara. Kalimat itu saja sudah cukup. Pak Darmawan melangkah maju, menendang pintu kamar tidur dengan keras. Pintu terbuka lebar, memperlihatkan Ibu Ratna yang
sedang buru-buru menarik jaketnya. Rambut acak-acakan, wajah pucat pasi sementara Pak Wibowo berdiri di samping tempat tidur kemeja polonya kancingnya salah pasang. Tangan gemetar memegang celana panjang. Pemandangan itu tidak vulgar tapi memalukan sampai beberapa tetangga langsung membuang muka. Bu Wati ternganga, Ibu Vina di belakangnya bergumam. Ya ampun, benar Pak Wibowo. Ibu Ratna melihat Pak Darmawan. Kakinya langsung lemas. Beliau tergagap. Bapak-bapak datang kapan? Ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Pak Wibowo cuma-cuma bantu perbaiki kipas angin. Pak Darmawan tertawa kering, tawa yang lebih menyakitkan dari makian. Perbaiki kipas angin di kamar tidur. Tarik tirai, kunci pintu, buka baju. Pak Wibowo panik, ingin menyelinap keluar. Tapi Pak Bing sudah berdiri menghalangi di pintu ruang tamu. Tidak ada yang memukul, tidak ada yang menjambak seperti adegan-adegan di sinetron. Tapi keheningan massa justru membuat orang yang terlibat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saya berdiri di ambang pintu kamar melihat Ibu Ratna wanita, yang pernah berdiri di balik pintu, melihat saya mengetuk sampai tangan merah. Sekarang berdiri di depan puluhan pasang mata tanpa ada kunci yang bisa menutupi. Dalam sekejap saya pikir saya akan merasa puas, tapi tidak, hanya ada perasaan getir. Jika beliau tidak memaksa saya ke jalan buntu, jika beliau tidak menggunakan harga diri keluarga untuk menekan saya dan anak saya, mungkin saya tidak akan pernah ingin melihat hari ini. Kabar sampai ke telinga Budi dengan sangat cepat. Ia berlari pulang setelah lebih dari setengah jam. Kemejanya masih lengkap dengan tanda pengenal kantor. Wajahnya pucat pasi karena ditelepon tetangga. Begitu masuk ke rumah, melihat ayahnya duduk di sofa, ibunya menangis di lantai. Pak Wibowo menunduk di sudut ruangan dan di luar masih penuh orang berbisik-bisik. Budi hampir tidak bisa berdiri tegak. Ia menatap saya. Matanya campur aduk antara kaget dan marah. Sari, ini semua perbuatanmu. Saya mengeluarkan ponsel, membuka rekaman beberapa hari terakhir dan meletakkannya di meja. Aku tidak membuat masalah ini. Aku hanya membuka pintu agar semua orang bisa melihatnya. Suara saya sangat tenang tapi setiap kata seperti jatuh ke air keruh. Ibu Ratna mengangkat kepala. Matanya merah bengkak. Kamu menghancurkan saya? Kamu sengaja menghancurkan saya? Pak Darmawan menggebrak meja. Suaranya membentak untuk pertama kalinya. Diam. Kamu masih punya muka menyalahkan menantu? Kamu kesini merawat cucu atau cari laki-laki lain? Budi buru-buru menarik ayahnya. Mulutnya berkata, Pak, tenang Pak, tetangga masih di luar. Pak Darmawan menepis tangannya. Sampai saat ini kamu masih takut tetangga, rumahmu sudah hancur dari dalam. Kamu tidak lihat? Kalimat itu membuat Budi bungkam. Saya menatap pria yang pernah menjadi suami saya. Melihatnya berdiri di tengah puing-puing yang ia biarkan tumbuh besar karena sikap menghindarnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi berharap dia mengerti. Ketika keramaian perlahan bubar, unit Satwari hanya menyisakan keluarga Nugraha dan saya. Ruang tamu berantakan, 2 cangkir teh di meja sudah dingin. Tirai tertarik miring. Cahaya matahari dari luar menyelinap masuk menjadi garis-garis yang menyilaukan. Saya membuka tas, mengeluarkan map yang sudah saya siapkan dari rumah orang tua dan meletakkannya di meja di depan Budi. Suara kertas menyentuh permukaan kaca sangat pelan tapi semua orang menoleh. Saya berkata, sekarang urusan ibumu biar ayahmu yang selekansa. Urusan kita Budi, cerai saja. Budi menatap Ma di atas meja seperti melihat surat kematian. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak beberapa kali. Akhirnya hanya bisa mengeluarkan satu kalimat yang sangat pelan. Sari, kamu pilih waktu yang tepat sekali untuk menekan Mas ya. Rumah Mas baru saja ada masalah seperti ini. Kamu tidak bisa tunggu beberapa hari. Saya menatapnya, tidak lagi marah. Kemarahan sudah habis terbakar sejak malam-malam saya menyimpan video. Sejak saat-saat berdiri di luar pintu dengan anak kecil. Sejak mendengar dia berkata, ibu mau ngajar ya ngajar, tapi jangan keterlaluan. Di depan saya sekarang, bukan lagi suami yang pernah berjanji akan melindungi saya dan anak saya, melainkan seorang pria yang hanya merasa dirinya paling malang ketika semuanya terbongkar. Saya menjawab, aku tidak menekanmu. Aku sudah menunggu terlalu banyak hari, menunggu kamu membela istri dan san anakmu, menunggu ibumu berhenti, menunggu rumah ini menganggap aku dan Putri sebagai bagian keluarga. Tidak ada satu hari pun yang hasilnya berbeda. Ibu Ratna yang duduk di sudut sofa, rambut masih acak-acakan, mata bengkak, tapi mendengar kata cerai langsung mengangkat kepala. Kamu mau manfaatkan kekacauan di rumah saya untuk merebut cucu dan harta kan? Saya sudah duga tipe menantu sepertimu. Pak Darmawan membentak. Kamu diam. Kamu masih punya hak bicara siapa tipe ini, tipe itu. Bentakan itu membuat Ibu Ratna menciut. Seumur hidup terbiasa menggunakan air mata untuk mengontrol putranya. Tapi di hadapan suami yang baru saja menyaksikan pengkhianatannya, air matanya tiba-tiba kehilangan kekuatan.
Budi menarik kursi dan duduk, kedua tangan memegangi kepala, suaranya serak. Mas, tahu masalah karena tidak lebih banyak berpihak padamu. Tapi cerai itu masalah besar. Putri masih kecil, kamu bisa pikirkan anak kita tidak? Saya hampir tertawa, bukan karena senang tapi karena kalimat itu datang begitu terlambat dan begitu kejam. Berapa kali anaknya lapar di luar koridor, dia tidak menyuruh ibunya memikirkan cucunya. Berapa kali ibunya meremehkan cucu perempuannya, dia hanya berpesan agar tidak diucapkan di depan saya begitu saya ingin pergi. Dia membawa-bawa anak sebagai tameng terakhir. Saya membuka ponsel memutar satu persatu rekaman video. Pertama, adegan Ibu Ratna mengunci pintu setelah saya membawa Putri ke taman. Berikutnya rekaman saat beliau berkata ini namanya menegakkan aturan. Berkata menunggu saya punya anak baru mudah dibentuk. Berkata, sudah punya anak, saya tidak berani pergi. Lalu rekaman saat Budi duduk di sana tanpa membantah, hanya berpesan agar ibunya tidak keterlaluan supaya saya tidak mengganggunya dengan telepon. Suara dari speaker ponsel tidak keras, tapi di ruang tamu saat itu, setiap kata terdengar begitu jelas, sampai tidak ada yang bisa pura-pura tidak mengerti. Budi menatap layar, wajahnya perlahan berubah dari pucat menjadi kelabu. Dia menelan ludah, suaranya bergetar. Kamu pasang kamera sejak kapan? Pertanyaan itu membuat saya paham. Yang pertama kali ia takuti bukanlah kesalahannya pada istri dan anaknya, melainkan fakta bahwa kesalahannya terekam. Saya mematikan layar, meletakkan ponsel di samping surat gugatan cerai. Sejak aku sadar di rumah ini, perkataanku tidak ada nilainya dibandingkan air mata ibumu. Aku pasang bukan untuk menyakiti siapapun. Aku pasang agar suatu hari jika harus pergi, aku tidak disebut sebagai menantu yang mengarang cerita. Pak Darmawan mengambil ponsel itu, melihatnya kembali. Tangannya gemetar. Pria pendiam itu tiba-tiba menuas sulitian. Beliau menatap Budi, suaranya serak. Kamu itu suami, kamu itu ayah tapi kamu biarkan ibumu menyiksa istri dan anakmu seperti ini. Budi menunduk, tidak ada satsuun pembelaan yang bisa tegak. Ibu Ratna kembali menangis. Tapi, kali ini tangisannya terdengar sumbang dan sepi. Tidak ada lagi yang buru-buru datang menenangkannya. Saya mengeluarkan satu map lagi dari tas. Salinan akta kelahiran Putri, beberapa rincian pengeluaran, daftar barang dan uang pribadi saya, serta konsultasi awal dari pengacara mengenai hak asuh anak. Putri di bawah tahun. Sejak lahir sampai sekarang mayoritas saya yang merawat, saya punya orang tua yang mendukung saya akan bekerja lagi, punya tempat tinggal yang stabil. Kalau kamu tanda tangan, surat persetujuan, semuanya akan lebih mudah untuk anak kita. Kalau kamu tidak tanda tangan, saya akan ajukan gugatan ke pengadilan dengan semua bukti ini. Saya tidak melarang kamu bertemu anak, tapi saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah, di mana orang menggunakan kunci pintu untuk mengajari ibunya rasa takut. Budi duduk tak bergerak, lama sekali. Di luar koridor, suara tetangga sudah mulai jarang. Tapi cerita tentang Ibu Ratna dan Pak Wibowo pasti sudah menyebar ke seluruh kompleks apartemen. Ponsel Budi terus menyala. Mungkin teman kerja, teman atau kenalan di kompleks mengirim pesan bertanya. Dia melirik layar lalu membalikkannya, wajahnya penuh keputusasaan. Dulu saya kasihan pada keputusasaan itu. Sekarang tidak. Orang tidak bisa seumur hidup menjadikan keputusasaan sebagai alasan agar orang lain menanggung sakit untuknya. Pak Darmawan berdiri berkata pada saya, Sari, Bapak minta maaf. Bapak tidak tahu kalau dia dan Budi memperlakukanmu seperti ini. Urusanmu dengan Budi, Bapak tidak akan halangi cucu Bapak Putri tinggal dengan ibunya, itu yang benar. Soal perempuan itu biar Bapak yang selesaikan. Ibu Ratna mendengar itu langsung meraung. Bapak juga mau tinggalkan saya cuman khilaf sekali. Sementara menantu itu sengaja merencanakan untuk menghancurkan keluarga kita. Pak Darmawan menoleh menatapnya. Matanya penuh luka dan dingin, kamu tidak khilaf sekali. Kamu hidup seumur hidup dengan cara memaksa orang lain menderita demi menjaga mukamu. Hari ini mukamu itu cuma jatuh saja. Kalimat itu membuat ruang tamu hening total. Saya tidak mau tinggal lebih lama. Barang-barang saya dan Putri sebagian besar sudah di rumah orang tua. Yang tersisa hanya beberapa barang kecil. Saya masuk ke kamar mengambil sisa pakaian anak, selimut tipis, dan buku catatan imunisasi. Saat membuka laci, saya melihat gaun kecil berwarna kuning yang pernah Ibu Ratna belikan untuk Putri saat ulang bulan. Dulu beliau memegang gaun itu dan berkata, anak perempuan pakai warna ini cantik juga. Saya sempat senang, mengira beliau sudah menyayangi cucunya. Sekarang melihatnya kembali, hati saya hanya terasa hampa. Sebelum pergi, Budi menghalangi saya di pintu. Matanya merah, suaranya hampir memohon. Sari, kasih Mas satu kesempatan. Mas akan pindah, tinggal terpisah, tidak akan biarkan ibu ikut campur lagi. Mas tahu masalah. Saya tidak melihat ke pintu di depan saya. Lubang kunci baru itu masih berkilauan. Seorang pria baru tahu salahnya ketika kehilangan segalanya, tidak sepenuhnya bohong.
Tapi kejujuran itu tidak lagi cukup bagi saya untuk mempertaruhkan hidup saya dan masa kecil anak saya lagi. Saya menjawab, jika hari pertama Putri menangis di luar koridor, kamu membela kami, mungkin kita masih punya kesempatan. Tapi kamu sudah memilih terlalu sering, Budi. Sekarang giliran aku yang memilih. Saya menarik koper keluar dari apartemen. Kali ini pintu terbuka lebar. Tidak ada yang mengunci saya di luar, juga tidak ada yang menahan saya di dalam. Sampai di taman, beberapa tetangga melihat saya dan diam-diam memberi jalan. Bu, Wati pendekat, meletakkan sekantong kue kecil di tangan saya buat bekal anakmu di jalan. Semangat ya, Neng. Satu kalimat sederhana yang membuat mata saya perih. Dia hari-hari saat saya dipersulit oleh keluarga sendiri. Kebaikan terkadang datang dari orang-orang yang terasa asing. Setelah hari itu, segalanya tidak langsung berakhir seperti film. Budi tidak langsung menandatangani surat cerai. Dia pulang ke kampung halaman saya beberapa kali, berdiri di luar gerbang, ingin bertemu anak, ingin bicara. Saya tidak melarangnya bertemu Putri, tapi setiap pertemuan selalu ada orang tua saya di sana. Pertama kali menggendong anaknya setelah insiden itu, ia menangis. Putri menatap ayahnya dengan pandangan asing lalu berbalik mencari ibunya. Momen itu membuat Budi menunduk lama sekali. Ada kehilangan yang tidak perlu dimarahi dengan sendirinya sudah cukup berat. Ibu Ratna dan Pak Darmawan akhirnya pisah ranjang. Cerita tentang beliau dan Pak Wibowo direkam beberapa potong oleh warga kompleks. Meskipun tidak terlalu jelas, tetap saja menyebar dengan cepat. Pak Wibowo dijemput istri dan anaknya pulang ke kampung. Kabarnya keluarga di sana juga membuat keributan. Ibu Ratna tidak lagi punya muka untuk tinggal di apartemen. Beberapa minggu kemudian harus pindah ke rumah kerabat jauh. Orang yang pernah menggunakan tetangga untuk pamer sebagai mertua yang baik, akhirnya tidak berani melewati apartemen tempat ia pernah berdansa. Pekerjaan Budi juga terpengaruh. Seorang rekan kerjanya yang tinggal satu kompleks mendengar cerita itu dan menyebarkannya di kantor membuat promosi jabatannya ditunda. Dia menelepon saya, suaranya lelah. Mas, tidak menyalahkanmu, tapi segalanya jadi berantakan. Saya menjawab dengan sangat ringan, bukan aku yang membuat berantakan. Aku hanya berhenti membereskannya untukmu. Di seberang sana hening lama sekali. Setelah panggilan itu, dia tidak lagi banyak memaksa. Mungkin untuk pertama kalinya dia mengerti keheningan saya bukan lagi kemarahan, tapi sebuah akhir. Bulan kemudian, Budi menandatangani surat persetujuan cerai. Dia tidak memperebutkan hak asuh Putri, hanya meminta untuk bisa bertemu secara rutin dan memberikan uang nafkah setiap bulan. Apartemen dijual, harta bersama, dibagi sesuai kesepakatan dan bukti kontribusi. Saya tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi hak saya, juga tidak mengalah demi mendapatkan nama baik. Setelah terlalu banyak hari diminta mengalah demi keharmonisan, saya belajar satu hal yang sangat praktis. Menjadi wanita baik bukan berarti harus merugikan diri sendiri.